Hujan yang diresapi dengan cahaya bintang mengalir deras. Terhadap langit malam yang dipenuhi bintang, itu membentuk pemandangan yang indah dan melamun. Xiao Chen membiarkan hujan turun padanya saat dia dengan tenang mengevaluasi kekuatan spanduk siklus. Ao Jiao pernah menjelaskan kepadanya, selain prime, ada 3 tahap kaisar bela diri, surga kecil, surga besar, dan penguasa. Setiap tahap dibagi lagi menjadi 3 tingkat yang dikenal sebagai surga. Secara keseluruhan, mereka adalah 9 surga kaisar bela diri. Kaisar bela diri surga pertama, kaisar bela diri surga kedua, dan kaisar bela diri surga ketiga adalah kaisar bela diri surgawi kecil. Setiap kali mereka menerobos satu surga, mereka akan menghadapi kesusahan kilat yang kuat. Jika seseorang tidak dapat menghapus kesusahan petir, secara alami seseorang akan mati karenanya. Oleh karena itu, kaisar bela diri biasa yang tidak sepenuhnya percaya diri jarang memilih untuk membuat terobosan. Pada tingkat itu, sangat sedikit orang yang akan mempertahankan dorongan dari sebelum mereka maju ke kaisar bela diri. Kaisar bela diri hidup untuk waktu yang lama dan sangat dihormati. Semua orang menghormati mereka. Dengan keadaan seperti itu, kebanyakan dari mereka menghargai hidup mereka. Tentu saja, ada beberapa orang gila atau menyimpang yang mengalami 2 atau 3 kesengsaraan kilat pada saat yang sama, menentang surga. Orang-orang seperti itu dalam sejarah adalah bakat luar biasa yang gila atau kuat yang mampu mengantarkan zaman baru. 9 surga. Setelah setiap 3, akan ada terobosan besar, memasuki dunia baru. Jika seseorang berhasil menyelesaikan 9 kesengsaraan, seseorang akan dikenal sebagai kaisar bela diri perdana. Namun, apakah ada puncak setelah prime? Tidak ada yang bisa memastikannya. Meskipun Xiao Chen bukan kaisar bela diri sekarang, dia sudah memadatkan hati kaisar, yang memungkinkannya menggunakan energi primordial. Tubuh fisiknya juga telah mencapai tubuh emas setengah langkah. Dia hanya setengah langkah dari kaisar bela diri, perbedaan kecil. Xiao Chen memperkirakan bahwa dengan spanduk siklus saat ini, dia bisa melukai kaisar bela diri surgawi kecil surga pertama. Namun, dia tidak akan bisa mengintimidasi pihak lain. Spanduk siklus tidak dapat berfungsi sebagai kartu trufnya yang sebenarnya. Harta karun rahasia kelas kaisar semu hanyalah harta karun rahasia kelas kaisar semu. Meskipun saya dapat mengendalikannya dengan bebas, itu masih lebih lemah dari harta karun rahasia kelas kaisar, kata Xiao Chen frustrasi di udara. Tiba-tiba, cengkeramannya pada tiang spanduk mengencang. Saat dia melihat 5 berkas cahaya bintang yang berputar-putar, sebuah ide muncul di benaknya. Jika saya benar-benar menggabungkan energi astral pembantaian, kehancuran, kematian, kesedihan, dan keputusasaan, apakah itu akan menghasilkan serangan terkuat dari spanduk siklus? Xiao Chen segera mewujudkan pikirannya. Sambil memegang tiang spanduk, dia mengayunkannya dan menggunakan energi primordialnya untuk mengaktifkan spanduk siklus ini, mulai menyerap energi astral di langit hingga batas terbesarnya. Kunjungi novelringan.com, temukan garis bawah novel baru. Spanduk merah membentang dan melambai, bergemuruh tanpa henti. Cahaya bintang yang tersebar bergabung dengan penyerapan liar Xiao Chen di bawah. Cahaya bintang mengembun menjadi 5 pilar cahaya yang menembus langit. 5 pilar cahaya berwarna berbeda mengatur diri mereka menjadi satu garis, turun di belakang Xiao Chen. Layar air yang tak berujung segera melonjak dari laut, memantulkan cahaya bintang. Cahaya ini melukis layar air yang tinggi dalam berbagai warna. Itu tampak sangat luar biasa, memabukkan. Itu membuat seseorang merasa seperti berada dalam mimpi atau di surga. 5 negara bagian yang digabungkan membuat spanduk siklus yang luar biasa tampak sangat polos dan kontras. Namun, Xiao Chen, yang memegang tiang spanduk, merasa seperti sedang menggenggam gunung yang sangat berat dan penuh dengan energi ledakan. 5 jenis energi yang berbeda mempertahankan keseimbangan dengan banyak kesulitan dalam Panji yang tampaknya biasa. Itu seperti gunung berapi yang tidak aktif. Ketika meletus, itu pasti akan menghancurkan bumi. Keringat menetes dari dahi Xiao Chen. Dia agak tegang, menemukan keseimbangan ini sulit untuk dipertahankan. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Dengan teriakan, dia mengangkat spanduk dan menggunakannya sebagai tombak, menusuk udara di depannya. Menabrak, layar air di belakang Xiao Chen berubah menjadi hujan warna-warni yang jatuh ke laut. Sebuah lubang hitam yang sempurna dan tanpa cacat muncul secara diam-diam di tempat ujung spanduk itu tertusuk. Tidak ada retakan atau tepi bergerigi di sekitar lubang. Membuat lubang di luar angkasa. Kata-kata ini muncul di benak Xiao Chen yang terengah-engah saat dia melihat lubang hitam itu. Lubang hitam di depannya sangat berbeda dari air mata spasial yang dia lihat di masa lalu. Tidak peduli seberapa kuat teknik bela diri di masa lalu,
mereka hanya bisa sedikit mengacaukan ruang dan membuat beberapa robekan atau retakan, yang secara otomatis akan sembuh segera setelahnya. Namun, lubang hitam sebelum Xiao Chen ini diciptakan dengan benar-benar menembus ruang angkasa. Itu tidak akan sembuh dengan cepat. Ruang itu seperti bangunan yang rumit. Ruang alam Kunlun tidak hanya kokoh tetapi juga sangat tangguh. Agar seseorang dapat menembus ruang, seseorang setidaknya harus menjadi kaisar bela diri surga ketiga atau menggunakan serangan puncak dari harta karun rahasia kelas kaisar. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Agar Cycle Banner dapat melakukan ini, itu sudah layak untuk menghilangkan kata "sudo" di depannya. Itu bisa dianggap sebagai harta karun rahasia kelas kaisar yang tepat. Selanjutnya, Xiao Chen akan menggunakannya sesuka hatinya, mengendalikannya dengan bebas. Ketika memikirkan semua ini, Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan senang dan tertawa terbahak-bahak. Sekarang, itu sudah bisa menyaingi harta karun rahasia kelas kaisar. Jika suatu hari dia bisa mengumpulkan tahta sakit dan tahta penghancur, meningkatkan spanduk siklus dengan benar menjadi harta karun rahasia kelas kaisar, itu mungkin bisa menyaingi harta karun kaisar primordial dari 5 ras utama. Setelah tertawa sepuasnya, dia menjadi tenang dan berkata, hal-hal itu masih jauh, terlalu dini untuk memikirkan mereka. Yang lebih penting adalah apa yang ada di hadapanku. Saya akhirnya memiliki kartu truf yang dapat digunakan untuk berurusan dengan kaisar bela diri surgawi kecil. Petik 2. Xiao Chen menyingkirkan spanduk siklus, dan semua fenomena misterius segera menghilang. Malam menghilang dan matahari pagi muncul kembali. Cahaya hangat menyapu tanpa rasa takut. Seluruh laut berubah menjadi emas dan berkilauan. Saat dia melihat laut yang tak terbatas, dia dalam suasana hati yang baik. Sudah waktunya untuk pergi ke makam naga laut jauh. Xiao Chen menenangkan emosinya dan mengeluarkan peta laut. Setelah dia menemukan makam naga laut jauh, dia menggeser jarinya dan berhenti di pulau tertentu. Pulau ini adalah pulau terbesar di Laut Makam Naga, Pulau Harta Karun Naga. Semua pembudidaya yang akan menjelajahi kuburan naga akan membuat pemberhentian terakhir di sana. Mereka akan pergi ke sana untuk merekrut beberapa teman atau membeli pil obat. Segala sesuatu yang dibutuhkan seorang petualang dapat ditemukan di sana. Tidak peduli berapa bintang kuburan naga yang akan mereka jelajahi, mereka akan membuat pemberhentian terakhir di sana. Bahkan makam naga laut jauh tidak terkecuali. Xiao Chen mendorong tanah dan membentangkan sayap kebebasan. Dia mengeksekusi langkah naga guntur dan bergegas menuju pulau naga harta karun begitu cepat sehingga dia tampak seperti sambaran petir ungu. Dia tampak seperti naga yang berkeliaran dengan tidak jelas, tidak meninggalkan jejak gerakannya di belakang. Menggunakan kecepatan tercepatnya, Xiao Chen menghabiskan tidak lebih dari 7 atau 8 menit untuk mencapai Treasure Dragon City. Dia pergi ke restoran tempat pintu masuk ke pasar gelap, lalu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan berita yang dia inginkan dari Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Hehe, memang ada sekelompok kaisar bela diri yang bersiap untuk menjelajahi makam naga laut jauh. Semua kaisar bela diri setengah langkah di seluruh laut makam naga telah mendengarnya dan bergegas. Petik 2. Xiao Chen memandang pria parubaya, yang tampak agak sembelit, dan bertanya, mengapa kaisar bela diri setengah langkah pergi ke sana. Setelah mengumpulkan 100.000 koin astral hitam dari Xiao Chen, pria parubaya itu terkekeh dan menjawab, tentu saja, untuk menjadi umpan meriam. Itu juga berhasil, bahkan ada orang yang bergegas menjadi umpan meriam. Xiao Chen merasa bingung. Untuk more garis bawah novel, kunjungi novelringan.com. Pria parubaya itu tersenyum. Melihat bahwa Xiao Chen terlihat sangat muda, dia berkata, itu tergantung pada tempatnya. Ini adalah tanah terlarang yang besar, makam naga laut jauh. Belum lagi, bahkan Anda ingin melakukannya, itu masih tergantung pada apakah kaisar bela diri itu mau menggunakan Anda atau tidak. Jika saya adalah kaisar bela diri setengah langkah, saya akan pergi juga. Ini adalah tanah terlarang yang besar, sangat menggoda. Kultivator seperti ini, selama ada peluang, meskipun berbahaya, mereka tidak akan bisa menahan godaan di hati mereka. Petik 2. Xiao Chen mengangguk, memahami logika di balik ini. Ini adalah sesuatu di mana kedua belah pihak bersedia. Demi kehati-hatian atau karena kekurangan orang, kaisar bela diri ini juga membutuhkan umpan meriam untuk mengintai ke depan. Kaisar bela diri setengah langkah ini tidak mampu memasuki makam naga laut jauh sendiri. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan menjadi umpan meriam, mereka masih ingin meminjam kekuatan kaisar bela diri untuk menjelajahi kedalaman makam naga laut jauh. Katakan di mana itu, dan aku akan bergegas, kata Xiao Chen setelah beberapa pemikiran, kata-kata yang tidak berani dipercaya oleh pihak lain. Sambil tersenyum,
Pria parubaya itu menilai Xiao Chen. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Saudaraku, saya akui bahwa saya mengambil keuntungan dari Anda dengan menerima begitu banyak koin astral hitam. Namun, saya dengan tulus menyarankan Anda untuk tidak pergi. Tentu saja, saya tidak khawatir bahwa Anda tidak akan dapat kembali dari makam naga laut jauh, kecuali Kaisar bela diri itu buta. Dengan kekuatan Anda pasti tidak akan bisa pergi. Saya khawatir Kaisar bela diri setengah langkah itu akan mencari masalah bagi Anda, mempermalukan Anda." Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia agak geli. Dia berkata, "Siapa namamu?" "Anda agak jujur." Petik 2. "Hanya nama yang sederhana tanpa reputasi. Nama keluarga saya Feng, dan nama panggilan saya Buyu." Angin sepoi-sepoi yang sejuk bergerak tanpa kata, melayang-layang dengan santai. Pria parubaya itu dengan tenang menerima pujian Xiao Chen dan dengan sangat puitis memperkenalkan namanya. Xiao Chen mengangguk dan diam-diam mengulangi nama itu di dalam hatinya. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Aku akan mengingatnya." Angin sejuk bergerak tanpa kata. "Bisakah Anda memberitahu saya di mana kelompok Kaisar bela diri berkumpul sekarang?" Feng Buyu berseru kaget, "Kamu benar-benar pergi?" Xiao Chen menjawab dengan tenang, "Tentu saja. Kalau tidak, menurut Anda mengapa saya memberi Anda 100.000 koin astral hitam? Aku bukan orang bodoh atau idiot. Aku hanya terburu-buru untuk waktu." Feng Buyu meletakkan cangkir anggur dan mengacungkan jempol pada Xiao Chen. Dia berkata, "Kamu pantang menyerah. Aku akan memberitahumu, kalau begitu. Ada manor gunung yang dibangun di tepi danau di selatan kota. Itu adalah istana gunung pembunuh naga. Orang yang memimpin kelompok Kaisar bela diri adalah dia." Pembunuh naga. Ketika Xiao Chen mendengar nama ini, dia merasa agak tidak nyaman. Xiao Chen adalah keturunan Kaisar Azure. Dia juga dianugerahi Raja Naga Azure. Namun, orang ini dikenal sebagai pembunuh naga. Dia tidak bisa menahan rasa disonansi. Benar, itu dia. Rumor mengatakan bahwa dia berasal dari lautan berbintang surgawi. Dia tidak tinggal di laut makam naga untuk waktu yang lama setiap tahun. Namun, dia adalah legenda di laut makam naga, kata Feng Buyu. Dari lautan berbintang surgawi, Xiao Chen merasa agak tertarik. Dia memandang Feng Buyu dan bertanya, "Bagaimana dia?" Feng Buyu tersenyum tipis. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Sebagai perantara informasi, saya tidak pernah memberikan informasi gratis. Namun, kedua informasi ini tidak terlalu banyak. Saya akan memberitahu Anda sedikit lagi. Novel terbaru diterbitkan garis bawah di sini lebih besar dari novelringan.com. Kultivasi pembunuh naga mungkin tidak terlihat tinggi, tetapi dia memberikan perasaan yang tidak terduga. Saya tidak berani pergi ke beberapa kuburan naga yang dia jelajahi. Hal yang sama berlaku bahkan untuk beberapa kaisar bela diri setengah langkah." Petik 2. Feng Buyu menuangkan secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri dan melanjutkan, dia telah menjelajahi ribuan makam naga. Setiap kali dia bergerak, pasti akan ada panen. Inilah bagaimana julukannya sebagai pembunuh naga muncul. Kisah yang lebih membingungkan adalah bahwa dia pernah memasuki makam naga laut jauh sendirian dan berhasil keluar hidup-hidup. Petik 2. Xiao Chen merasa tertarik. Meskipun budidaya pembunuh naga tidak tinggi, dia bisa mengunjungi berbagai kuburan naga yang berbahaya dan bergerak dengan bebas. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Pembunuh naga memiliki kemampuan untuk menahan penjaga ras naga dan kekuatan naga kuno jauh. Meskipun kemampuan seperti itu jarang terjadi, mereka masih ada. Itu seperti hantu Hulk, yang memakan naga seperti cacing tanah yang lemah. Itu adalah musuh alami dari Dragon Rache. Setelah mendengar Feng Buyu mengatakan itu, Xiao Chen menjadi semakin tertarik. Siapa sebenarnya pembunuh naga misterius ini? Meskipun tidak memiliki kultivasi yang tinggi, ia bergerak bebas di berbagai kuburan naga, bahkan memasuki makam naga laut jauh. "Terima kasih atas peringatanmu. Aku akan pergi sekarang." Xiao Chen tersenyum tipis dan menghabiskan minumannya sebelum pergi. Saat Feng Buyu melihat Xiao Chen pergi, dia mengangkat cangkir anggurnya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Akhir-akhir ini, benar-benar ada berbagai macam orang. Dia hanyalah kaisar kuasi penyempurnaan. Mengapa pergi dan bergabung dalam urusan kaisar bela diri setengah langkah? Pada akhirnya, saya, Feng Buyu, yang bijaksana." Angin sepoi-sepoi yang sejuk tidak berkata apa-apa, melayang-layang dengan santai. Bahkan zefir ringan tidak mengatakan apa-apa. Pikiranku melayang sesukaku. Tepat setelah Feng Buyu berbicara, dia benar-benar menghilang seperti angin, diam-diam meninggalkan restoran. Tanda pisah. Tempat yang disebutkan Feng Buyu sangat mudah ditemukan. Setelah Xiao Chen meninggalkan kota,
dia mengenakan topeng, menutupi setengah wajahnya. Kemudian, dia menuju ke selatan sejauh 5 kilometer sebelum melihat sebuah manor gunung di tepi danau. Gerbangnya memiliki papan nama yang bertuliskan, Dragon Slaying Mountain Manor. 2 baris bait dipisahkan di antara setiap sisi gerbang. Babak pertama berkata, saya dipenuhi dengan keberanian, mencari kuburan naga di seluruh dunia. Babak kedua berkata, hatiku dipenuhi dengan gairah, membunuh naga mengamuk di dunia. Kuplet biasa ini tampaknya tidak mengandung banyak keanggunan sastra. Sebenarnya, itu bahkan tidak cocok dengan titik di mana itu bisa disebut bait. Namun, Xiao Chen percaya bahwa Manor Lord dari Manor Gunung ini melakukan ini dengan sengaja untuk menunjukkan semacam arogansi dan dominasi. Itu cukup arogan. Mari kita lihat siapa sebenarnya pembunuh naga ini. Bibir Xiao Chen sedikit melengkung saat dia menuju gerbang. Namun, penjaga di sana menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Hari ini, Dragon Slaying Mountain Manor menghibur kaisar setengah langkah. Siapapun yang tidak terkait tidak dapat masuk, kata para penjaga dengan kasar. Memang, perilaku pembunuh naga sangat arogan. Bahkan pengawalnya memandang rendah orang lain. 2 kaisar kuasi kesempurnaan kecil jauh dari sebanding bahkan hanya dengan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen di permukaan, budidaya kaisar kuasi penyempurnaan. Namun, para penjaga ini masih menunjukkan ekspresi arogan dengan kepala di atas awan. Ikuti New Garis Bawah episodes di platform novelringan.com. Tepat ketika Xiao Chen berpikir tentang bagaimana dia harus masuk, dia melihat sekeliling dan melihat sebuah prasasti batu pengujian di sampingnya. Kemudian, dia tersenyum tipis ketika sebuah ide muncul di kepalanya. Prasasti batu pengujian itu di samping. Jika saya bisa langsung menyalakan semua permata ungu di baris ke-6, saya harus memenuhi syarat untuk masuk, kan? Petik 2. 2 kaisar kuasi kesempurnaan kecil mulai mengejek Xiao Chen setelah mendengar itu. Dengan hanya kamu, Anda ingin menyalakan semua permata ungu secara instan. Berhenti bercanda dan cepat kalahkan. Tanpa kekuatan kaisar bela diri setengah langkah, Anda bisa melupakan menyalakan semua permata ungu. Petik 2. Jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Prasasti batu pengujian itu bukan untuk Anda uji sendiri. Itu digunakan untuk menguji apakah kaisar bela diri setengah langkah itu cukup kuat. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis. Namun, saya tidak melebih-lebihkan diri saya sendiri. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas dan dengan santai meninju. Di tengah cahaya yang berkedip-kedip, semua permata kecuali permata emas di baris ke-7 menyala. Itu terlihat sangat santai, tanpa sedikit usaha. Xiao Chen mundur dengan puas saat dia melihat kedua penjaga yang tercengang. Itu terlalu cepat, kan? Betapa santainya, seperti tidak ada tekanan sama sekali. Beberapa kaisar bela diri setengah langkah sebelumnya perlu mengambil napas dalam-dalam sebelum mereka berani bergerak. Petik 2. Sebelum Xiao Chen maju ke kaisar kuasi kesempurnaan, dia sudah bisa menyalakan 7 permata ungu. Sekarang dia adalah kaisar kuasi penyempurnaan, hukum surgawinya sudah tidak berbeda dengan kaisar bela diri setengah langkah. Secara alami, sangat mudah baginya untuk menyalakan semua permata ungu. Faktanya, jika Xiao Chen bersedia menggunakan energi primordial, dia bahkan akan menyalakan permata emas yang tidak akan pernah bisa dinyalakan oleh kaisar bela diri setengah langkah. Namun, tidak perlu terlalu mengejutkan. Dia tidak terburu-buru untuk mengekspos kekuatannya. Ikutlah bersamaku. Penjaga di sebelah kiri tidak lagi berani meremehkan kekuatan Xiao Chen. Dengan sikap yang sangat hormat, dia memimpin Xiao Chen ke Manor Gunung. Keduanya berjalan melewati koridor, melewati taman bunga dan bebatuan. Pemandangan di dalam manor tampak sangat indah. Segera, keduanya tiba di depan sebuah paviliun. Xiao Chen melihat kaisar bela diri setengah langkah yang mendengar berita itu. Sebenarnya ada cukup banyak dari mereka, hitungan cepat mencapai lebih dari 20 kaisar bela diri setengah langkah. Sepertinya Feng Buyu benar, hampir semua kaisar bela diri setengah langkah dari seluruh laut makam naga ada di sini. Tunggu di sini dulu. Tuan Manor secara pribadi akan tiba dengan kaisar bela diri. Masih akan ada tes lain kalau begitu. Petik 2. New Garis Bawah Chapters diterbitkan di novelringan.com. Penjaga Manor Gunung meninggalkan kata-kata terakhir ini sebelum pergi dengan cepat. Suara mendesing. Penjaga itu baru saja pergi ketika Xiao Chen merasakan tatapan padanya. Tatapan ini dipenuhi dengan kejutan, penghinaan, kebingungan, atau kecurigaan. Saudaraku, kamu mungkin berada di tempat yang salah. Perekrutan adalah untuk kaisar bela diri setengah langkah, bukan kaisar kuasi penyempurnaan, kata seorang pria kekar yang mengenakan kulit binatang sambil memandang Xiao Chen dengan jijik di paviliun.
Xiao Chen menemukan tempat kosong dan duduk. Kemudian, dia menjawab dengan tenang, aku tahu. Namun, saya tidak merasa bahwa saya lebih lemah dari Kaisar Bela Diri setengah langkah. Petik 2. Jawaban serius Xiao Chen langsung memicu ledakan tawa. Beberapa pria tua-tua tidak bisa menahan senyum. Berdasarkan suaranya, orang yang memakai topeng itu adalah seorang pemuda. Kaum muda seringkali tidak memahami ketinggian langit atau kedalaman dunia, berpikir bahwa dunia berputar di sekitar mereka. Terkadang, bahkan setelah menjadi lelucon bagi orang lain, mereka masih tidak sadar. Pria berbaju binatang itu tertawa paling keras. Ternyata itu bodoh. Untuk berpikir bahwa saya bahkan repot-repot berbicara dengan orang bodoh. Sudahlah, aku tidak bisa diganggu lagi. Tepat pada saat ini, langkah kaki terdengar. Semua orang melihat ke ujung jalan kecil dan melihat seorang pemuda memimpin 5 orang. Pembunuh naga ada di sini. Kaisar bela diri setengah langkah di paviliun segera berhenti tersenyum dan duduk tegak dengan ekspresi serius. Dari balik topeng, Xiao Chen melihat wajah pembunuh naga itu dengan jelas. Jantungnya berdebar keras. Bagaimana bisa dia? Yang memimpin 5 kaisar bela diri tidak lain adalah Yiling, Tuan Harta Karun Muda, yang telah ditemui Xiao Chen beberapa kali di lautan berbintang surgawi. Xiao Chen mengingat kembali saat pertama kali bertemu Yiling. Pada saat itu, dia merasakan ketakutan aneh terhadap orang ini. Kultivasi pihak lain tampaknya lebih lemah, tetapi anehnya dia mengilhami ketakutan pada orang lain. Xiao Chen ingat bahwa ketika mereka pertama kali bertemu di kediaman Master Harta Karun, Yiling menawarkan roti panggang ketiga kepadanya, membuat marah para tamu lainnya. Kalau dipikir-pikir, mungkinkah ada makna yang lebih dalam di baliknya selain transaksinya yang bernilai puluhan juta koin astral hitam? Xiao Chen merasa terkejut, tetapi dia dengan cepat memulihkan akalnya, menjadi tenang. Untungnya, karena kebetulan yang aneh, Xiao Chen telah mengenakan topeng sebelum datang, menyembunyikan wajahnya. Selanjutnya, dia juga menggunakan Foundation Returning Art untuk menyamarkan identitasnya. Yiling seharusnya tidak mengenalinya. Tak terbayangkan, itu benar-benar tak terbayangkan. Master Harta Karun Muda dari Lautan Berbintang Surgawi, yang tidak mengungkapkan ketajamannya, memiliki sisi yang sombong. Untuk berpikir bahwa dia bahkan mendapatkan gelar pembunuh naga di Laut Makam Naga. Mengenai ketajaman dan ambisi, orang ini tidak boleh lebih rendah dari bakat luar biasa dari Lautan Berbintang Surgawi. Namun, dia menyembunyikan kekuatannya begitu lama. Itu menakutkan hanya memikirkannya. Di segaris bawah konten diambil dari novelringan.com. Tuan Muda Yi. Melihat Yiling tiba, sekelompok kaisar perkawinan setengah langkah berdiri dan dengan hormat menyambutnya. Sepertinya nama pembunuh naga terpatri dalam di hati semua orang. Meskipun Yiling tampaknya hanya kaisar semu kesempurnaan hebat, dia bisa membuat kelompok kaisar bela diri setengah langkah ini berperilaku patuh, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Itu bahkan sampai pada titik di mana Yiling bisa mengumpulkan kaisar bela diri untuk menjelajahi makam naga laut jauh bersama-sama. Namun, budidaya Yiling di permukaan mungkin tidak asli. Xiao Chen sudah melabelinya sebagai karakter berbahaya. Dia mungkin seperti Xiao Chen, memiliki banyak kartu truf dan mampu membunuh kaisar bela diri setengah langkah sebagai kaisar kuasi kesempurnaan besar. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa saat dia menilai 5 kaisar bela diri oleh Yiling. Dengan satu pandangan, dia bisa tahu bahwa mereka semua adalah kaisar bela diri surgawi kecil. Yang terkuat adalah pria parubaya berambut merah di sebelah kiri Yiling, mungkin kaisar bela diri surga kedua. Adapun 4 kaisar bela diri lainnya, mereka adalah kaisar bela diri surga pertama. Meski begitu, selama mereka adalah kaisar bela diri, itu sudah cukup untuk membuat mereka memandang rendah semua orang di sini. Menarik, Anda adalah kaisar kuasi penyempurnaan. Mengapa kamu di sini? Yiling dengan santai menyapa orang banyak. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya pada Xiao Chen. Saya menyewa 2 penjaga semu kaisar kesempurnaan kecil dan menempatkan mereka di gerbang untuk mencegah orang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Seharusnya ada sesuatu yang luar biasa tentang Anda bagi mereka untuk membiarkan Anda masuk. Tidak apa-apa juga, kami akan memulai tes dengan Anda, kalau begitu. Petik 2. Xiao Chen awalnya merasa agak gugup, khawatir Yiling tahu siapa dia. Setelah mendengar itu, dia menghela nafas lega. Namun, diuji terlebih dahulu agak bermasalah karena Xiao Chen tidak akan tahu tingkat kekuatan apa yang harus ditunjukkan untuk menghilangkan kecurigaan. Selanjutnya, dia tidak tahu apa tesnya. Ada terlalu banyak variabel yang tidak pasti. Akan lebih baik untuk lebih berhati-hati. Kultivasi saya adalah yang terendah. Bisakah saya menjadi orang terakhir yang diuji? Xiao Chen berkata, mengubah nada suaranya.
Orang bodoh yang ketakutan. Aku akan melakukannya. Sebelum Yiling mengatakan apa-apa, pembudidaya yang mengenakan kulit binatang, yang berbicara kepada Xiao Chen sebelumnya, memberi Xiao Chen pandangan jijik dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Mata Yiling berbinar, tapi dia tidak terlalu memikirkan ini. Dia berkata kepada seorang pria tua di sebelah kanan, "Hong tua, saya akan menyerahkannya kepada Anda." Old Hong, yang mengenakan jubah abu-abu, mengangguk dan melangkah maju. Dia berkata, "Karena kalian semua bisa menyalakan setidaknya 9 permata ungu, itu berarti kalian memiliki kekuatan ofensif yang cukup. Oleh karena itu, ujian kedua adalah pertahanan. Metode pengujiannya cukup sederhana, hanya menerima serangan telapak tangan dari saya di 30% dari kekuatan saya. Mereka yang bisa tetap berdiri akan lewat." Saat Old Hong mengatakan ini, 20,5 langkah kaisar bela diri segera mengubah ekspresi mereka. Bagaimana mereka menahan serangan telapak tangan kaisar bela diri surga pertama? Bahkan jika itu hanya 30% dari kekuatan kaisar bela diri dan mereka bertahan dengan sekuat tenaga, mereka akan tetap terluka parah. Untungnya, aturannya agak santai. Itu hanya mengharuskan mereka tetap berdiri. Tidak peduli seberapa parah luka mereka. Kalau tidak, jika persyaratannya berbeda, 20 orang ini mungkin akan tersingkir. Pria dengan kulit binatang tampak gugup dan agak menyesal bahwa dia telah melangkah. Namun, karena dia sudah melakukannya, tidak ada jalan untuk kembali. Diperbarui @novelringan.com. Bang, tepat ketika pria berkulit binatang itu hendak meminta beberapa waktu untuk bersiap, Old Hong tiba-tiba menyerang dan mendaratkan serangan telapak tangan di dadanya. Pukulan ini terlihat sangat sederhana. Namun, kaisar bela diri setengah langkah semuanya sangat berpengalaman. Mereka dapat mengatakan bahwa serangan telapak tangan ini mengandung setidaknya 10 helai energi primordial. Old Hong menyerang secara nyata, tidak berpura-pura sama sekali. Dia langsung menggunakan energi primordial yang hanya dimiliki kaisar bela diri. Puci, kultivator di kulit binatang terbang kembali sambil muntah darah. Kemudian, dia mendarat di kolam di luar pavilion, mengirimkan percikan air. Setelah itu, dia tidak keluar, nasibnya tidak menentu. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pada saat yang sama, mereka marah. Old Hong adalah kaisar bela diri yang bonafit, namun dia menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Chen merasa agak beruntung. Untungnya, dia tetap berhati-hati. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa menerima serangan mendadak ini, dia masih akan berada dalam waktu yang buruk. Melihat pembudidaya dengan kulit binatang tidak keluar dari air, dia bahkan bersukacita atas kemalangan yang terakhir. Lagi pula, orang itu telah memimpin dalam mengejeknya sebelumnya. Old Hong berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan mengutukku di dalam hatimu. Dia tidak akan mati, aku menahan diri. Ada terlalu banyak bahaya yang tidak pasti di makam naga laut jauh. Penjaga kuburan naga itu tidak akan menyambutmu sebelum menyerang. Jika Anda tidak yakin dengan reaksi Anda dapat mundur sekarang." Banyak kaisar bela diri setengah langkah tetap diam untuk sementara waktu. Setelah memikirkan kata-kata Old Hong, mereka merasa bahwa dia masuk akal. "Biarkan aku mencoba." Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya dengan bekas luka bakar di wajahnya melangkah maju. Kali ini, dia bersiap. Saat dia berdiri, dia mengedarkan semua energi hukumnya. Selanjutnya, dia mengaktifkan harta karun rahasia kelas raja yang dia kenakan. Old Hong tidak mengatakan apa-apa. Seperti sebelumnya, dia menggunakan serangan telapak tangan yang tampaknya sederhana namun kuat yang bisa menghancurkan gunung. Terdengar lagi bunyi gedebuk keras dan tumpul. Semua orang bisa melihat air mata muncul di ruang di mana telapak tangan terhubung, menyebar seperti jaring laba-laba. Pria parubaya itu mundur 10 langkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia memuntahkan seteguk darah. Setelah 10 langkah, dia jatuh dengan satu lutut dan terhuyung-huyung, menjadi pucat pasi. Tepat ketika tampaknya kultivator itu akan jatuh, hanya dengan menggunakan tekadnya yang kuat, dia mengertakkan gigi dan meraung, memaksa dirinya untuk berdiri kembali. Xiao Chen merasa kaget saat melihat ini. Ketekunan macam apa yang dimiliki orang ini untuk berdiri kembali dari posisi berlutut. "Kamu lulus." Old Hong benar dengan kata-katanya. Tidak masalah apakah orang-orang ini kehilangan semua kecakapan tempur mereka. Selama mereka bisa berdiri, dia membiarkan mereka lewat. Setelah mendengar ini, pria parubaya dengan bekas luka bakar di wajahnya menghela nafas lega dan terguling. Tes berlanjut. Setiap kali Old Hong menyerang, dia menggunakan 30% dari kekuatannya, tidak lebih dan tidak kurang. Ada orang yang tidak bisa bangun setelah didorong hingga berlutut,
dan ada orang yang terlempar oleh serangan telapak tangan dan jatuh ke kolam, mengikuti jejak pria berbaju binatang itu. Kaisar bela diri di samping tetap dingin dan tanpa ekspresi. Mereka tidak merasakan apa-apa untuk kaisar bela diri setengah langkah yang berlutut sambil mengepalkan gigi dan bertahan. Sumber di segaris bawah chapter, novelringan.com. Xiao Chen menyaksikan kaisar bela diri setengah langkah maju satu demi satu. Hatinya menjadi dingin, dan dia tidak lagi memiliki perasaan schadenfreude. Sebelum maju ke kaisar bela diri, seseorang hanya akan menjadi seperti babi atau anjing di hadapan orang-orang tertentu. Setelah 20 orang aneh diuji, hanya 6 yang lulus. Tingkat kelulusan jauh kurang dari setengah. Sekarang, hanya Xiao Chen yang belum teruji. Semua orang memusatkan pandangan mereka padanya. Old Hong meliriknya sebelum berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa pergi. Saya tidak akan menurunkan standar hanya karena Anda adalah kaisar kuasi kesempurnaan. Jika aku membunuhmu secara tidak sengaja, orang tua ini akan mendapatkan reputasi buruk karena menindas junior. Saya akhirnya akan ditertawakan oleh orang-orang di lingkaran saya. Petik 2. Ini hanya penghinaan yang terang-terangan. Bukan karena belas kasihan kaisar bela diri tidak ingin membunuh Xiao Chen, dia hanya takut mendapatkan reputasi buruk. Xiao Chen merasakan kekalahan. Meskipun dia berdiri dengan bangga di atas generasinya, dia masih seperti semut di hadapan kaisar bela diri. Namun, dia tidak pernah menjadi seseorang yang menyerah pada kemunduran. Dia tidak pernah goyah dalam perjalanannya untuk mencapai puncak. Tidak perlu, senior, tolong luncurkan serangan telapak tangan Anda, kata Xiao Chen bertopeng sambil menatap langsung ke pihak lain. Saat dia melangkah maju, dia tidak menundukkan kepalanya atau menekuk punggungnya. Kebanggaan mengalir di dada Xiao Chen. Setiap orang memiliki martabatnya masing-masing. Bahkan jika Anda seorang kaisar bela diri, saya tidak akan meringkuk ketakutan dan merendahkan diri. Pada saat ini, dalam situasi di mana begitu banyak kaisar bela diri setengah langkah telah jatuh ke tanah, tidak bisa bangun, Xiao Chen masih berani melangkah maju dengan cara yang tidak budak atau arogan. Ini mengejutkan banyak orang. Beberapa orang yang masih terbaring di tanah terkesan. Mereka bertanya-tanya dari mana pemuda bertopeng misterius ini mendapat kepercayaan diri yang begitu kuat. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Old Hong. Dia merasa tidak senang di dalam hatinya ketika dia berkata dengan dingin, kamu mencari ini sendiri. Jika Anda akhirnya mati karena serangan telapak tangan saya, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan membalas, jika aku mati, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Senior, lakukan saja gerakanmu jika kamu mau. Petik 2. Saat Xiao Chen mengatakan itu, beberapa kaisar bela diri setengah langkah di tanah yang merawat luka mereka tertawa terlepas dari diri mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu, dia masih ingin mengejek orang lain. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan pemuda seperti itu. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Old Hong mendengus dingin dan bergerak cepat. Serangan telapak tangan yang tampaknya sederhana ini cukup cepat, mencapai dada Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Xiao Chen menyipitkan mata. Saat pihak lain bergerak, dia melihat bahwa pihak lain memang hanya menggunakan 10 helai energi primordial. Namun, setiap helai murni dan padat, mengandung atribut api. Xiao Chen segera mulai berpikir cepat. 10 helai energi primordial. Xiao Chen kebetulan memiliki 10 helai energi primordial juga. Jika dia menggunakan semuanya, dia bisa dengan mudah memblokir serangan telapak tangan ini. Namun, itu akan mengungkapkan bahwa kartu truf energi primordialnya. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Tubuh fisiknya sudah mencapai tingkat tubuh emas setengah langkah. Jika dia mewujudkan armor pertempuran naga Azure, pembelaannya bisa menyaingi tubuh kaisar emas kaisar bela diri biasa. Namun, Xiao Chen tidak bisa mewujudkan Azure Dragon Battle Armor karena Yi Ling akan segera mengenalinya. Saat itu, Yi Ling telah melihat Azure Dragon Battle Armor ketika Xiao Chen bertarung melawan Di Xinhan dari Myriad Vian Island. Tidak mungkin bagi Yi Ling untuk tidak mengenalinya. Saya harus memikirkan cara untuk menghadapi ini tanpa mengekspos Azure Dragon Battle Armor saya atau energi primordial saya. Dalam hal ini, saya hanya bisa melakukan ini. Xiao Chen mengungkapkan tatapan penuh tekad dan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Dia melangkah maju lagi dan tiba-tiba meninju serangan telapak tangan Old Hong, yang hanya menggunakan 30% dari kekuatan Old Hong. Itu benar, saat menghadapi kaisar bela diri surga pertama, dia memilih untuk menyerang sebagai alat pertahanan. Ketika Xiao Chen meninju, dia mengeluarkan 20 kekuatan naga di tubuhnya. Naga meraung dengan ganas, terdengar seperti guntur yang menderu.
Helai energi berbentuk naga melonjak dengan liar di paviliun kecil. Pukulan mengamuk menghantam telapak tangan Old Hong. Itu seperti meninju gunung yang tak tergoyahkan. Dia tidak bergeming sama sekali, telapak tangannya hanya terus menuju tubuh Xiao Chen. Raungan naga yang datang dari tubuh Xiao Chen berhenti. Energi berbentuk naga yang melingkari tubuhnya juga tersebar, berubah menjadi angin kencang yang mengamuk saat menyebar ke sekitarnya. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah saat dia mundur selangkah. Saat dia melihat Old Hong, yang sikap dan cibirannya tidak berubah, dia meraung dengan ganas, lagi. Xiao Chen mengirimkan pukulan lain terhadap serangan telapak tangan biasa itu dan dipaksa mundur sekali lagi, menderita cedera tambahan dari kekuatan rebound. Cedera menumpuk di atas cedera. Kali ini, Xiao Chen memuntahkan lebih dari 2 kali jumlah darah yang dia lakukan sebelumnya. 2 pukulan yang dia lempar tampaknya tidak berpengaruh. Pukulan telapak tangan Old Hong tidak berhenti atau berubah sama sekali. Namun, auranya sedikit melemah. Tetap saja, itu terus menekan Xiao Chen dengan cepat. Lagi, Xiao Chen mengatupkan giginya. Di bawah topengnya, dia mengerutkan kening. Kemudian, dia mengumpulkan 20 Dragon Force dan meninju telapak tangan itu sekali lagi. Suara gemuruh terdengar tanpa henti. Setiap kali Xiao Chen melangkah mundur, dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dia akan melemparkan pukulan lain, berusaha yang menurut orang lain tidak berguna. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah mundur 10 langkah. Seluruh manor gunung bergetar dan bergetar saat dia meraung. Namun, manor gunung ini agak luar biasa, memiliki batasan yang sulit. Jika tidak, paviliun akan runtuh dari tes pertama. Orang ini, ekspresi semua orang berubah serius. Kejutan melintas di semua mata kaisar bela diri setengah langkah, terlepas dari apakah mereka gagal atau lulus. Mereka terkejut menemukan bahwa saat Xiao Chen meninju, aura serangan telapak tangan Old Hong melemah dengan jelas. Kunjungi novelringan.com, temukan garis bawah novel baru. Dari pukulan ke-7, serangan telapak tangan Old Hong mulai terlihat berhenti. Namun, harganya juga agak berat. Dengan setiap pukulan, luka pemuda bertopeng itu menjadi lebih parah. Setelah 9 pukulan, luka-lukanya berlapis satu sama lain. Tidak ada yang tahu seperti apa hasilnya. Ini memang metode untuk menangani serangan telapak tangan. Namun, yang lain sama sekali tidak akan berani mencobanya. Bang! Xiao Chen melemparkan pukulan lain. Dia sudah didorong kembali ke tepi paviliun. Mengandalkan tekadnya, dia mengirimkan pukulan terakhir ini. 20 Dragon Force melonjak di tubuhnya. Energi berbentuk naga dengan cepat berputar di sekitar kolam, menyebabkan gelombang melonjak. Kali ini, auman naga yang berasal dari tubuh Xiao Chen tidak berhenti. 20 helai energi berbentuk naga di belakangnya tidak menyebar, meraung tak terkendali. Semua ini karena serangan telapak tangan Old Hong telah kehabisan tenaga. Angin kencang melolong, dan auman naga terdengar tanpa henti. Pukulan Xiao Chen dengan paksa menghentikan serangan telapak tangan yang tidak memiliki kekuatan lagi. Kemudian, itu mendorong pihak lain mundur 1 langkah. Old Hong merasa kaget dan marah. Dia ingin melakukan serangan telapak tangan lagi dan membunuh pemuda yang keras kepala ini di hadapannya. Namun, dia ingat bahwa ada banyak orang yang mengawasinya. Selanjutnya, dia sudah mengatakan bahwa dia hanya akan mengirimkan 1 serangan telapak tangan dan hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Jadi, dia mundur dengan frustrasi, melangkah mundur. Old Hong memandang Xiao Chen selama 3 detik. Namun, Xiao Chen tidak jatuh. Akhirnya, dia berkata dengan dingin dengan sedikit ketidakpuasan, "Bagus sekali. Anda lulus." Tempat itu menjadi sunyi, bahkan burung pun tidak mengintip. Tidak ada yang mengira Xiao Chen lulus ujian. Selanjutnya, dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong kembali Old Hong, yang serangan telapak tangannya telah kehabisan tenaga, dengan 1 langkah kecil. Meskipun Old Hong jelas tidak terluka, dia, seorang kaisar bela diri, telah dipaksa mundur oleh kaisar kuasi penyempurnaan. Jika masalah ini menyebar, itu akan menyebabkan keributan besar, mengejutkan semua orang. Yang lebih penting adalah bahwa Xiao Chen tetap berdiri selama ini. Adapun sisanya, apakah mereka lulus ujian atau tidak, setelah menerima serangan telapak tangan, mereka akhirnya berlutut. Entah mereka jatuh dan tidak bisa bangun, atau mereka mengatupkan gigi dan berdiri. Xiao Chen tidak berlutut sama sekali, dari awal hingga akhir. Tidak masalah bahwa dia jelas terluka parah. Ekspresi orang-orang ini akan sangat menarik jika mereka tahu bahwa Xiao Chen bisa menerima serangan telapak tangan ini hanya dengan luka ringan jika dia mau. Xiao Chen menyebarkan ki vitalnya yang kuat. Naga berhenti mengaum, dan angin kencang berhenti bertiup. Dia menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksa luka di tubuhnya.
Organ internalnya telah robek semua, retakan bahkan muncul di beberapa meridiannya. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Cedera Xiao Chen benar-benar parah. Jika bukan karena tubuh emas setengah langkahnya, dia benar-benar tidak akan berani berbenturan langsung seperti itu. Namun, dia berhasil bertahan pada akhirnya. Bahkan tanpa menggunakan energi primordial atau armor pertempuran naga Azure, dia berhasil menahan serangan telapak tangan Kaisar Bela Diri. Tunggu sebentar, lepaskan topengmu dan tunjukkan padaku wajahmu. Operasi kami kali ini sangat penting. Kami tidak dapat mengizinkan orang-orang yang tidak diketahui asalnya untuk ikut dengan kami. Old Hong tiba-tiba berkata tepat ketika Xiao Chen hendak merawat luka-lukanya, menyebabkan suasana menjadi sangat tegang. Old Hong memiliki simpul di hatinya atas Xiao Chen. Karena dia tidak bisa secara terbuka bergerak padanya, dia menimbulkan beberapa masalah. Untuk masalah ini, hanya diumumkan bahwa mereka merekrut Kaisar Bela Diri setengah langkah. Tidak disebutkan perlunya klarifikasi identitas seseorang. Selanjutnya, Laut Makam Naga tidak pernah memiliki aturan untuk memeriksa orang lain. Ini adalah tabu tidak tertulis di antara para pembudidaya. Namun, Old Hong adalah Kaisar Bela Diri. Bahkan jika dia jelas-jelas membuat masalah, kata-katanya masih berpengaruh. Hati Xiao Chen tenggelam. Tanpa diduga, meskipun menjadi Kaisar Bela Diri, pihak lain sangat berpikiran sempit. Old Hong bahkan bermaksud untuk mematahkan tabu tidak tertulis di antara para pembudidaya. Xiao Chen tidak percaya bahwa Old Hong tidak tahu tentang tabu ini. Bagaimanapun, pihak lain telah berkembang menjadi Kaisar Bela Diri selangkah demi selangkah. Maaf, saya tidak bisa melepas topeng saya. Saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda, jawab Xiao Chen dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan spanduk siklus yang tersembunyi di tubuhnya, bersiap untuk berlari kapan saja. Niat membunuh melintas di mata Old Hong. Seketika, semua orang merasakan tekanan luar biasa yang menimpa mereka. Ini adalah kekuatan Kaisar. Sepertinya kamu memang memiliki niat jahat. Itu hanya topeng. Apa masalah dengan menghapusnya? Jika Anda tidak akan menghapusnya, saya akan membantu Anda. Old Hong hanyalah Kaisar Bela Diri Surgawi pertama. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia benar-benar tak tertandingi? Dengan pihak lain yang bersikap begitu sombong, Xiao Chen juga merasa marah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah semut yang dapat Anda remas kapan saja? Dengan pikiran, dia bersiap untuk mengeluarkan spanduk siklus dan bertarung dengan Old Hong. Berhenti. Tepat ketika Xiao Chen hendak bergerak, pria parubaya berambut merah, yang telah berdiri di samping Yiling dalam diam selama ini, tiba-tiba angkat bicara. Kemudian, dengan sekejap, dia memotong Old Hong. Seketika, Emperor Smite yang berat menghilang. Pria parubaya berambut merah memblokir semua itu, membebaskan semua orang dari tekanan itu. Tindakan ini mengejutkan Old Hong, yang tidak menyangka pria parubaya berambut merah itu akan menghentikannya. Meskipun pria berambut merah itu juga seorang Kaisar Bela Diri Surgawi kecil, orang ini adalah Kaisar Bela Diri Surga kedua, lebih kuat darinya oleh satu surga. Jika keduanya benar-benar bertarung satu sama lain, Old Hong akan kalah. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Kakak Hong, tidak perlu berdalih dengan junior. Kemanapun Anda pergi, tidak ada aturan untuk menyelidiki latar belakang seseorang saat bertualang bersama. Tidakkah menurutmu begitu? Nada bicara pria berambut merah itu tidak menantang, membiarkan Old Hong keluar dari situasi memalukan ini. Berbicara pada saat yang tepat, Yiling berkata sambil tersenyum, Hong tua, jangan marah. Dia hanyalah Kaisar Kuasi Penyempurnaan. Jika dia benar-benar berkonspirasi melawan kita, dengan kekuatanmu, tidakkah kamu bisa menghadapinya dalam hitungan menit? Old Hong juga merasa bahwa dia agak gegabah. Ketika pihak lain memaksanya mundur selangkah ketika dia meninju, itu membuatnya malu. Ketika dia memikirkannya, dia adalah Kaisar Bela Diri yang bonafit, namun seorang junior memaksanya kembali. Jika berita ini menyebar, dia pasti akan menjadi lelucon di dalam lingkaran Kaisar Bela Diri. Namun, ini jelas bukan saat yang tepat untuk bergerak. Karena dia diberi jalan keluar dari situasi yang memalukan ini, dia hanya mengikuti arus. Old Hong menyingkirkan Emperor Smite-nya dan menatap Xiao Chen dengan dingin. Kemudian, dia berkata, karena Tuan Muda Yi dan Saudara Zhao, saya tidak akan berdebat dengan Anda hari ini. Anda sebaiknya menonton sendiri. Jangan biarkan aku menanganimu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mati bahkan jika kamu mau. Petik 2. Yiling tertawa. Setelah merenungkan hal itu, ia berkata, mereka yang tidak lulus ujian dapat pergi sekarang.
Akan ada lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Karena Yiling memberi mereka pemberitahuan untuk pergi, para pembudidaya yang tidak berhasil berdiri dan pergi tanpa daya. Kemudian, Yiling melihat ketujuh orang yang lulus ujian, terutama Xiao Chen. Kemudian, dia melanjutkan, semua orang bisa mengobati lukamu di sini dulu. Setelah Anda sembuh, saya akan memberitahu semua orang detail kerja sama kami. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Yiling membawa 5 kaisar bela diri pergi. Saat Old Hong itu pergi, dia menoleh ke belakang dan melirik Xiao Chen, menunjukkan tatapan bermusuhan yang jelas. Ini bisa dianggap sebagai akhir yang terbaik. Xiao Chen tidak mau bertarung sampai mati pada saat ini. Selanjutnya, dia saat ini terluka parah. Bertarung sekarang tidak akan bermanfaat baginya. Namun, berdasarkan ekspresi Old Hong, masalah ini jelas belum berakhir. Xiao Chen merasa agak tertekan di dalam hatinya. Tanpa diduga, ada orang yang berpikiran sempit di antara kaisar bela diri juga. Dia hanya tidak mau mengekspos kekuatannya dan tidak sengaja mencoba untuk memaksa kembali Old Hong dan mempermalukannya. Namun, pihak lain benar-benar tidak masuk akal. Meski begitu, Xiao Chen tidak takut padanya. Karena Old Hong tidak bergerak sekarang, Xiao Chen akan lebih percaya diri setelah sembuh. Tanpa berpikir lebih jauh, Xiao Chen melemparkan pil obat kelas Raja Puncak untuk mengobati luka ke dalam mulutnya. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai mengobati luka-lukanya. Adapun pil obat kelas Sage dari warisan Kaisar Guntur, dia tidak menggunakan salah satu dari mereka. Dia hanya memiliki 3 pil obat kelas Sage untuk mengobati luka. Untuk setiap satu yang dia gunakan, itu akan berkurang 1. Sekarang bukan waktunya untuk menggunakannya. Orang-orang di paviliun dengan cemas merawat luka mereka. Tempat itu sunyi saat waktu perlahan berlalu. Di segaris bawah konten diambil dari novelringan.com. Setengah hari kemudian, Xiao Chen membuka matanya, sudah pulih dari sebagian besar lukanya. Adapun sisanya, mereka akan secara otomatis sembuh dari waktu ke waktu. Kali ini, dia memang terluka parah. Bahkan dengan tubuh emas setengah langkahnya dan pil obat kelas Raja Puncak, dia masih menghabiskan setengah hari untuk memulihkan diri. Xiao Chen menyapu pandangannya ke sekeliling dan melihat bahwa 6 kaisar bela diri setengah langkah masih merawat luka mereka. Tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, dia mulai mensimulasikan tes sebelumnya dengan Old Hong di benaknya. 20 Dragon Force sama dengan 100.000 ton kekuatan. Namun, ketika bentrok dengan 10 helai energi primordial itu memucat jika dibandingkan. Xiao Chen memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 100 kekuatan naga untuk bertahan saat bentrok dengan pihak lain. Old Hong hanya dengan santai melemparkan serangan telapak tangan, dan itu stabil seperti gunung besar. Penggunaan energi primordialnya jauh lebih dipraktikkan daripada Xiao Chen. Adapun 10 helai energi primordial itu, mereka jelas jauh lebih murni dan lebih padat daripada milik Xiao Chen. Dia agak beruntung bisa menahan mereka. Memikirkannya kembali, dia telah mengambil terlalu banyak risiko. Saat Xiao Chen mensimulasikan tes sebelumnya, 6 kaisar bela diri setengah langkah bangkit satu demi satu. Ketika mereka bangun, lampu aneh yang serupa melintas di semua mata mereka. Seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan sebelumnya, 5 kaisar bela diri setengah langkah berdiri pada saat yang sama dan menjauh, menghindari Xiao Chen seolah-olah dia adalah wabah. Hanya pria parubaya dengan bekas luka bakar di wajahnya yang tidak melakukannya. Sebaliknya, dia berdiri dan berjalan ke Xiao Chen. Xiao Chen dengan cepat memahami tindakan kelimanya hanya dengan pemikiran cepat. Dia sudah menyinggung Old Hong, membuat kaisar bela diri itu ingin membunuhnya. Orang-orang ini takut memiliki hubungan dengan Xiao Chen dan menyebabkan Old Hong melampiaskan amarahnya pada mereka. Xiao Chen mengerti bagaimana perasaan orang-orang ini dan tidak mempermasalahkannya di dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa memahami maksud pria parubaya ini berjalan ke arahnya. Dapatkah saya duduk di sini? Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Wang Yusu. Saya adalah penatua tertinggi dari sekte peringkat 8 di Laut Badai, kata pria parubaya itu dengan ramah. Xiao Chen memberi isyarat undangan dan berkata, tentu saja, kamu bisa. Namun, Anda harus memberitahu saya ini, yang lain semua menghindari saya seperti saya wabah, jadi mengapa Anda tidak takut sama sekali untuk datang? Wang Yusu tersenyum tak berdaya. Namun, bekas luka bakar di wajahnya membuat senyum ini agak tidak enak dilihat. Bahkan jika aku pergi lebih jauh darimu, apakah kita tidak lagi menjadi semut bagi kaisar bela diri itu? Pertanyaan balasan mengejutkan Xiao Chen. Kata-kata ini agak sederhana, tetapi beberapa orang tidak bisa memikirkannya. Saya Ye Chen. Tentu saja, itu hanya alias.
Silahkan duduk. Sok melintas di mata Wang Yuzu. Pemuda bertopeng ini benar-benar agak tak terduga. Dia jauh dari kaisar kuasi kesempurnaan yang sederhana. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Saat keduanya duduk bersama, mereka mengobrol santai. Setelah beberapa waktu, topik pembicaraan secara alami beralih ke penjelajahan makam naga laut jauh ini. Omong-omong, adik kecil Ye Chen, kamu sudah menjadi kaisar kuasi penyempurnaan di usia yang begitu muda. Anda pasti akan dapat maju ke kaisar bela diri di masa depan. Mengapa Anda mempertaruhkan hidup Anda dan memasuki makam naga laut jauh bersama kami? Anda bahkan mengikuti sekelompok kaisar bela diri, yang jelas lebih kuat dari Anda. Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, ketika klan saya berkembang, setiap kepala klan akan melakukan perjalanan ke makam naga laut jauh. Saya ingin tahu mengapa. Tentu saja, saya tidak menaruh harapan apapun untuk perjalanan ini. Saya hanya ingin pramuka ke depan sehingga saya dapat menjelajahinya sendiri di masa depan, untuk melihat apakah saya dapat memperoleh informasi yang berguna. Adapun mengapa Xiao Chen memilih untuk mengikuti kelompok kaisar bela diri ini, dia tidak mengatakannya. Bahkan jika dia mengatakannya, Wang Yuzu tidak akan mempercayainya, bahwa dengan kartu trufnya, dia yakin akan melindungi dirinya dari kelompok kaisar bela diri ini. Mari kita bicara tentangmu. Mengapa meskipun Anda jelas tahu bahwa kelompok kaisar bela diri ini menggunakan Anda sebagai pion, Anda masih ingin mengikuti mereka ke makam naga laut jauh? Mengungkapkan ekspresi yang agak sedih, Wang Yuzu menjawab dengan agak cemberut, tentu saja, itu untuk maju ke kaisar bela diri. Maju ke kaisar bela diri. Xiao Chen merasa agak bingung. Kaisar bela diri setengah langkah telah melalui kesengsaraan besar angin dan api. Selain itu, mereka gagal. Mungkinkah mereka bisa mengambilnya lagi? Wang Yuzu merasakan kebingungan Xiao Chen. Dia menjelaskan, tentu saja, kamu bisa mengambilnya lagi. Hanya saja tidak ada yang berani mencoba. Setelah seseorang gagal dalam kesengsaraan besar angin dan api dan berhasil bertahan, mereka akan selalu memiliki beberapa luka tersembunyi yang tersisa. Tanpa membersihkan luka yang tersembunyi, seseorang pasti tidak akan selamat dari kesengsaraan besar untuk kedua kalinya. Namun, adalah mungkin untuk menghilangkan luka-luka tersembunyi ini. Beberapa obat surgawi dari era kuno jauh mampu melakukan ini, memberi kaisar bela diri setengah langkah kesempatan lain untuk menjalani kesengsaraan besar angin dan api. Petik 2. Xiao Chen sekarang mengerti, ternyata masih ada yang seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Obat surgawi seperti itu yang dapat mengobati luka tersembunyi seharusnya sangat langka, kan? Wang Yuzu tersenyum pahit. Bukan hanya langka, apakah itu benar-benar ada atau tidak adalah misteri. Sudah beberapa ribu tahun sejak obat surgawi seperti itu terakhir kali muncul. Petik 2. Ketika Xiao Chen yang bertopeng mendengar ini, dia merasa sangat terkejut. Ini terlalu obsesif. Semua demi harapan yang mereka tidak tahu ada atau tidak, mereka rela menurunkan martabat mereka dan menemani sekelompok kaisar bela diri yang menyendiri, mempertaruhkan hidup mereka di tanah terlarang yang besar. Wang Yuzu tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen. Sebuah cahaya yang menyala-nyala melintas di matanya saat dia berkata, kamu tidak akan bisa mengerti bagaimana perasaan kami yang setengah-setengah dari kaisar bela diri. Kami jelas hanya setengah langkah lagi tetapi tidak dapat maju ke kaisar bela diri. Sementara sebagian besar dunia takut dan menghormati kita, di hadapan kaisar bela diri sejati, kita hanyalah makhluk seperti babi, anjing, atau bahkan semut, tanpa martabat sama sekali. Kami sudah dengan jelas menyentuh pintu itu tetapi tidak bisa mendorongnya terbuka, membentuk hati seorang kaisar. Tidak ada yang menginginkan ini lebih intens daripada kami kaisar bela diri setengah langkah. Petik 2. Ekspresi sedih namun bersemangat Wang Yuzu agak mengejutkan Xiao Chen. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Pemandangan Wang Yuzu berlutut setelah menerima pukulan Old Hong, lalu menggertakkan giginya dan berdiri setelahnya, meski terlihat seperti akan jatuh, muncul di benak Xiao Chen. Memori dari berbagai kaisar bela diri setengah langkah dengan satu lutut, bertahan dengan pahit, melintas di benak Xiao Chen. Di ujung yang berlawanan adalah kaisar bela diri tanpa ekspresi dengan dingin mengawasi mereka, seolah-olah sedang memeriksa barang. Xiao Chen memikirkan jalannya menuju kaisar bela diri. Tampaknya sangat mirip dengan kelompok kaisar bela diri setengah langkah ini. Maju ke kaisar bela diri dalam waktu 5 tahun juga seperti harapan yang bahkan mungkin tidak ada untuk Xiao Chen. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang yang maju ke kaisar bela diri dari kaisar semu dalam waktu 5 tahun. Apa yang diandalkan ini juga kegigihan yang keras kepala,
menahan tatapan dingin jutaan orang tanpa goyah, sambil percaya dan bertahan. Xiao Chen hanya berhasil menarik pikirannya kembali ke kenyataan setelah waktu yang lama. Kemudian, dia melepaskan desahan yang ditarik keluar. Siapa bilang aku tidak mengerti? Langkah kaki terdengar, pembunuh naga Yiling memimpin 5 kaisar bela diri ke paviliun sekali lagi. Xiao Chen berhenti berbicara dengan Wang Yuzu dan berjalan bersama dengan kaisar bela diri setengah langkah. Yiling berkata, mari kita perjelas dulu. Dalam operasi ini, kami yang bertanggung jawab. Semua harta yang ditemukan, kecuali obat surgawi untuk mengobati luka tersembunyi dari kesengsaraan besar angin dan api, akan diberikan kepada kita terlebih dahulu. Jika ada barang yang tidak diperhatikan oleh para senior kaisar bela diri ini, kalian bertujuh dapat membaginya di antara kalian sendiri. Apakah ada yang keberatan? Jika Anda memiliki pendapat tentang ini, Anda dapat mengatakannya. Para senior ini dan saya tidak akan mempersulit semua orang. Wang Yuzu dan kaisar bela diri setengah langkah lainnya menggelengkan kepala untuk menunjukkan tidak ada keberatan. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka lebih berani, kaisar bela diri setengah langkah ini tidak akan berani mencoba merebut hal-hal yang diinginkan kaisar bela diri. Xiao Chen ragu-ragu dan tidak buru-buru mengatakan apapun. Yiling tersenyum tipis. Dia tampaknya agak tertarik pada pemuda bertopeng misterius ini. Dia bertanya, ada apa? Anda keberatan? Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan ya. Ekspresi kaisar bela diri berubah. Old Hong bahkan berteriak dengan dingin, jika kamu keberatan, maka tersesat saja. Kami tidak membutuhkanmu. Kaisar bela diri berambut merah tampaknya sangat memikirkan kekuatan Xiao Chen. Dia mengangkat tangannya dan menghentikan Old Hong. Kemudian, dia berkata, biarkan dia selesai dulu. Jika Anda memiliki pendapat lain, selama tidak berlebihan, kami dapat mengakomodasi Anda. Xiao Chen berkata, jika saya menemukan harta karun sendiri, saya ingin hak untuk itu terlebih dahulu. Adapun yang lain, saya tidak punya pendapat tentang itu. Petik 2. Kaisar bela diri berambut merah dan Yiling bertukar pandang. Setelah percakapan diam menggunakan proyeksi suara, mereka mendiskusikannya lebih lanjut dengan kaisar bela diri lainnya. Permintaan ini tidak dianggap berlebihan. Dia hanya bisa memiliki harta yang dia temukan sendiri. Diperbarui garis bawah di novelringan.com. Selain itu, saya tidak percaya bahwa matanya lebih baik dari kita. Benar, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan harta itu, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Jika ada harta berharga, itu akan tetap menjadi milik kita pada akhirnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang lain, Old Hong tetap diam dalam persetujuan diam-diam. Setelah beberapa diskusi lagi, Yiling berkata, baiklah. Kami menyetujui permintaan Anda. Apakah ada orang lain yang keberatan? Kaisar bela diri setengah langkah tidak menyangka kaisar bela diri ini benar-benar menyetujui permintaan Xiao Chen. Mereka segera merasakan sedikit penyesalan. Namun, mereka sudah setuju sebelumnya, jadi mereka tidak bisa kembali. Bagus, saya akan berbicara tentang hal-hal lain sekarang. Kolaborasi ini dapat dianggap saling menguntungkan. Tidak ada yang merugi. Dalam operasi ini, kami memiliki hak untuk membuat Anda menjadi pramuka. Anda harus mematuhi semua perintah kami. Jika Anda tidak mematuhinya, Anda akan menanggung konsekuensinya sendiri. Masih ada waktu bagimu untuk menyerah. Jika tidak, setelah kita memasuki makam naga laut jauh, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk merasa menyesal lagi. Meskipun Yiling berbicara dengan acuh tak acuh, nada suaranya tampak agak dingin. 6 kaisar bela diri setengah langkah dan Xiao Chen tidak memilih untuk menyerah. Jika mereka akan menyesal, mereka tidak akan datang sejak awal. Setelah itu, Yiling mulai berbagi informasi tentang makam naga laut jauh serta beberapa hal yang perlu diperhatikan. Namun, Yiling tidak memberitahu Xiao Chen dan yang lainnya tentang tujuan operasi ini. Dia mungkin tidak bermaksud memberitahu orang-orang ini tujuannya sebelumnya. Xiao Chen tidak terlalu peduli. Tujuannya hanya untuk pergi dan melihat-lihat. Dia tidak memiliki tujuan tertentu. Jika ada yang tidak beres, dia bisa menggunakan spanduk siklus untuk mengisi daya kembali kapan saja. Namun, sekarang, Xiao Chen tampaknya mendapatkan tujuan lain, untuk melihat kartu truf macam apa yang dimiliki Yiling untuk mendapatkan julukan pembunuh naga dan kualifikasi untuk berbicara setara dengan sekelompok kaisar bela diri. Awalnya, identitas Yiling sebagai tuan muda harta karun sudah sangat misterius. Sekarang, Yiling ini tampaknya terhubung ke makam naga laut jauh, yang tampaknya berhubungan erat dengan gerbang naga. Mungkinkah semua ini sesederhana kebetulan? Dari saat pertama Xiao Chen melihat Yiling, dia merasakan ketakutan yang mendalam.
Jika dia tidak bisa menemukan alasannya, dia akan selamanya memiliki bayangan di hatinya. Tanda pisah tanda hubung. Tepat setelah matahari pagi terbit dan menerangi langit, Yiling berdiskusi dengan Kaisar Bela Diri berambut merah dan memutuskan untuk segera pergi. Xiao Chen tahu bahwa Yiling dan Kaisar Bela Diri berambut merah adalah pemimpin dalam operasi ini. 4 Kaisar Bela Diri lainnya tidak memiliki banyak otoritas. Adapun anggota kelompok Xiao Chen, tentu saja, mereka tidak memiliki otoritas sama sekali. Mereka hanyalah umpan meriam yang digunakan untuk kepanduan. Jika Xiao Chen dan Kaisar Bela Diri setengah langkah beruntung, mereka akan bisa keluar hidup-hidup. Bahkan jika mereka tidak menemukan obat surgawi, mereka masih akan mendapat banyak manfaat. Jika mereka tidak beruntung, kehilangan lengan atau kaki akan menjadi masalah kecil. Ada kemungkinan bahwa mereka bahkan tidak akan mempertahankan hidup mereka. Yiling mengeluarkan kereta perang emasnya dan mengangkut sekelompok orang ke daerah di mana makam naga laut jauh berada dengan kecepatan kilat. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Saat Xiao Chen duduk di kereta perang, dia melihat sekeliling dengan santai. Dalam kecepatan, itu tidak lebih cepat dari kereta perang naga banjirnya. Namun, dalam kecakapan tempur, itu mungkin lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari kereta perang naga banjirnya. Dekorasi kereta perang emas, serta patung-patungnya, tidak ditempatkan begitu saja untuk estetika. Mereka semua sengaja diatur. Dengan pikiran, Yiling bisa mengaktifkan formasi pembunuhan yang kuat. Ada juga banyak formasi tersembunyi lainnya yang tidak bisa dipahami Xiao Chen. Kereta perang ini mungkin adalah alasan mengapa Yiling berani bergerak sendiri di sekitar Laut Makam Naga. Kereta perang emas terbang di antara awan hampir sepanjang hari sebelum perlahan-lahan turun. Kabut putih muncul di hadapan semua orang, menutupi wilayah laut yang luas dan mencegah mereka melihat interior dengan jelas. Hal-hal di dalamnya tampak misterius dan tidak diketahui. Ini adalah makam naga laut jauh tempat Raja Naga dimakamkan. Tidak diketahui bahaya atau godaan apa yang terkandung di tanah terlarang yang besar ini. Tuan Muda Yi, saya mendengar bahwa Anda sebelumnya pernah pergi ke kedalaman makam naga laut jauh dan berhasil keluar tanpa cedera. Kami seharusnya tidak berada di bawah begitu banyak tekanan dengan Anda di sekitar, seorang lelaki tua berjubah rami di antara Kaisar Bela Diri setengah langkah berkata dengan hormat. Yiling melirik lelaki tua berjubah rami itu dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan berpikir bahwa itu sesederhana itu. Jika saya benar-benar hebat seperti yang dikatakan rumor, saya tidak perlu mengundang para senior ini untuk ikut dengan saya. Selanjutnya, tempat yang akan kita tuju kali ini tidak ada hubungannya dengan tempat yang saya kunjungi sebelumnya. Jadi ini seperti awal yang baru. Fuci, tepat setelah Yiling berbicara, dia menyingkirkan kereta perang emas. Kemudian, dia melihat matahari di langit. Setelah memverifikasi posisinya, dia memimpin kelompok itu langsung ke dalam kabut. Ketika kelompok itu memasuki kabut, Xiao Chen menemukan bahwa sebenarnya ada daratan di bawah kakinya dan bukan laut yang dia harapkan. Semua orang kehilangan arah dalam kabut tebal. Mereka hanya bisa melihat 200 meter di depan mereka, melewati itu, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Xiao Chen tidak terkecuali. Namun, saat dia mendarat, dia mendapat perasaan aneh. Sepertinya ada sesuatu di kedalaman makam naga laut jauh yang memanggilnya. Sejak Azure Dragon Martial Spirit Xiao Chen berubah menjadi Yuan Ying, ia tertidur lelap. Sekarang, ia tiba-tiba membuka matanya di dalam dantian, jelas gelisah dan ingin mengaum dengan ganas. Begitu mata Azure Dragon Martial Spirit terbuka, Yiling, yang memimpin grup, tiba-tiba berhenti. Jantung Xiao Chen berdetak kencang ketika dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Dia dengan paksa mengendalikan roh bela diri naga Azure untuk menutup matanya. Kemudian, dia mengedarkan Foundation Returning Art secara maksimal, akhirnya menutupi keberadaan Azure Dragon Martial Spirit. Yiling melirik ke belakang, melihat sekeliling dengan curiga. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, berhati-hatilah. Saya merasakan aura Dragon Rache sebelumnya sebelum menghilang dengan cepat. Kami sudah menjadi sasaran. Itu mungkin naga tulang, jadi berhati-hatilah. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Itu tidak mungkin. Kami baru saja memasuki makam naga laut jauh. Kami bahkan tidak berada di pinggiran, namun sudah ada bahaya. Kaisar Bela Diri setengah langkah berseru kaget. Kaisar Bela Diri merasa agak bingung juga. Perkembangan ini sangat tidak teratur. Biasanya, sebelum memasuki pinggiran, tidak akan ada bahaya. Xiao Chen secara mental menghela nafas lega. Untungnya, Yiling belum menemukannya. Dia sekarang lebih memperhatikan. Yiling ini tentunya memiliki semacam kartu truf yang merupakan counter kuat untuk Dragon Rache.
Saya harus mencari tahu apa itu. Pada saat yang sama, dia juga berpikir, baguslah saya datang ke sini. Makam naga laut jauh ini pasti memiliki hubungan yang dalam dengan gerbang naga dan diriku sendiri. Kamu, pergi ke depan dan lihat jalan di depan. Ikuti saja arah yang ditunjukkan Tuan Muda Yi, kata Hong Tua tiba-tiba, ingin menempatkan Xiao Chen di depan. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, tersenyum dingin di dalam hatinya. Orang tua ini benar-benar berpikiran sempit. Saat Old Hong mendengar bahwa ada bahaya, dia segera mengirim Xiao Chen ke depan. Namun, itu tidak masalah. Xiao Chen tahu tidak ada bahaya sekarang. Itu hanya roh bela diri naga Azure yang menarik perhatian Yi Ling sebelumnya. Yi Ling, yang memimpin, setuju dengan pendapat Old Hong. Saya akan memberitahu Anda kemana harus pergi, jangan menyimpang. Nafas perlombaan naga ada di kabut ini. Itu bisa mengaburkan indera arah. Jika Anda pergi ke arah yang salah, bahkan Kaisar Bela Diri setengah langkah tidak akan bisa keluar dengan mudah. Petik 2. Melihat Xiao Chen maju, Kaisar Bela Diri setengah langkah semuanya mengungkapkan ekspresi simpati. Ini adalah hasil dari menyinggung Kaisar Bela Diri. Jika ada bahaya, mereka akan memilih Anda untuk mengintai ke depan, menggunakan berbagai cara untuk menyebabkan kematian Anda. Aku akan pergi denganmu, kata Wang Yusu. Ekspresi tidak senang melintas di mata Old Hong. Dia menuntut dengan dingin, untuk apa kamu pamer? Apakah saya memberitahu Anda untuk pergi di depan? Hanya patuh tinggal di sana. Sekarang kita berada di makam naga laut jauh, kamu tidak memiliki hak untuk membuat keputusan untuk dirimu sendiri. Kata-kata ini dengan jelas menunjukkan sikap Old Hong. Dia memilih Xiao Chen. Tidak perlu, aku bisa menghadapi ini sendirian. Xiao Chen percaya diri dan menolak niat baik Wang Yusu. Kemudian, dia menanyakan arah kepada Yi Ling dan terus berjalan ke depan. Puci. Namun, Xiao Chen tidak pergi jauh, hanya sekitar 10 langkah, ketika tanah di bawah kakinya tiba-tiba terbelah. Sebelum dia bisa bereaksi, angin kencang dari celah meniupnya ke udara. Cakar naga raksasa memanjang dari bawah tanah, meraih Xiao Chen, yang berada di udara. Jika dilihat dari jauh, Xiao Chen tampak sangat tidak berarti di depan cakar naga raksasa itu. Ini benar-benar berbahaya. Terperangkap lengah, Xiao Chen akhirnya terlempar ke udara. Ketika dia melihat cakar naga yang kuat, yang lebih dari 10 kali lebih besar dari tubuhnya sendiri, terbang dengan cepat ke arahnya, dia merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Ternyata Yi Ling tidak merasakan adanya Azure Dragon Martial Spirit di tubuh Xiao Chen tapi ini. Serangan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Selanjutnya, Xiao Chen agak ceroboh, dan cakar naga ini bergerak terlalu cepat. Puci, cakar naga berhasil meraih Xiao Chen. 3 cakarnya mendekatinya seperti elang yang menangkap anak ayam. Mereka seperti 3 gunung yang menekannya, perasaan itu sulit untuk ditanggung. Pulangnya mengeluarkan suara retak, bahkan bernapas pun sulit. Pikiran pertama Xiao Chen adalah menggunakan energi primordialnya untuk membebaskan diri. Namun, dia ragu-ragu ketika dia mengingat banyak mata yang tertuju padanya. Keraguan-raguan inilah yang membawanya bahaya fana. Tanah menganga terbuka di tengah gemuruh keras. Seekor naga tulang raksasa terbang keluar dari tanah. Ekor naga, yang seperti kail terbalik, dengan cepat menusuk ke arah Xiao Chen. Reaksi Yi Ling dan yang lainnya adalah mundur dengan cepat dan tidak menyelamatkan Xiao Chen. Ini sangat normal. Saat menghadapi bahaya yang tiba-tiba, mereka harus mengetahui situasinya terlebih dahulu sebelum bergerak. Hanya dengan begitu mereka dapat menjamin keselamatan mereka sendiri. Ini juga mengapa Kaisar Bela Diri ini ingin merekrut Kaisar Bela Diri setengah langkah, untuk menggunakannya sebagai umpan meriam. Xiao Chen menyipitkan matanya dan kebetulan melihat Old Hong mengungkapkan senyum dingin sambil menatapnya dengan jijik. Saya pasti akan menyelesaikan akun ini dengan Anda. Xiao Chen mengutuk dalam hatinya. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah berurusan dengan ekor naga yang mendekat ini. Jika itu menembus dadanya, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan lumpuh. Dia meraung dengan ganas dan melakukan yang terbaik untuk berjuang bebas. Pada saat kritis, dia berhasil melepaskan tangan kanannya. Kemudian, tanpa berpikir lebih jauh, dia melakukan serangan telapak tangan. Ekor naga itu seperti tombak, langsung menembus telapak tangan Xiao Chen. Darah menyembur keluar, dan dia berteriak kesakitan. Namun, ia berhasil memblokir serangan mematikan ini. Ekor naga dengan cepat ditarik keluar, bersiap untuk serangan kedua. Dengan satu tangan bebas, Xiao Chen bisa bergerak lebih mudah. Dia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan menghantamkannya dengan keras ke cakar naga. Kakak,
Ketika Xiao Chen menebang dengan pedang palem, dia tidak menggunakan jiwa pedangnya. Meski begitu, tulang naga itu tiba-tiba tidak patah. Untungnya, serangan pedang ini berhasil melonggarkan cengkeraman naga secara signifikan. Setelah berjuang keras, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Akibatnya, serangan ekor naga hanya mengenai udara. Ketika Xiao Chen mendarat di tanah, dia menamparkan tanah dengan tangan kirinya. Kemudian, dia menggunakan langkah naga guntur untuk bergerak dalam lengkungan besar, terbang ke belakang kelompok. Novel terbaru diterbitkan garis bawah di sini lebih besar dari novelringan.com. Old Hong berpikir, dia masih belum mati setelah ini. Orang ini benar-benar beruntung. Untungnya, itu hanya seekor naga tulang bercakar 3. Itu tidak terlalu berbahaya. Hong tua, urus ini. Tidak perlu terus membuang waktu di sini. Petik 2. Yiling dan Kaisar Bela Diri berambut merah mempelajari sekeliling dan dengan cepat sampai pada kesimpulan ini. Kemudian, sosok Hong tua melintas saat dia menghunus pedang dan menyerbu, memulai pertempuran besar dengan naga tulang. Jelas bahwa Old Hong tidak menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, hanya sekitar 40%. Meski begitu, dia masih memegang kendali. Saat Old Hong mengayunkan pedangnya, dia mengungkapkan jiwa pedang yang 70% dipahami. Dengan setiap ayunan pedang, retakan muncul di tubuh naga tulang. Setelah 100 gerakan, naga tulang berubah menjadi banyak pecahan yang jatuh ke tanah sebagai akibat dari pedang Qi. Namun, Old Hong tidak terluka sama sekali. Xiao Chen memperhatikan dengan cermat, tidak melewatkan satu detail pun. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan naga tulang bercakar 3 ini hanya dengan menggunakan 40% kekuatannya dan tanpa spanduk siklusnya. Dia menyimpulkan bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Selanjutnya, Hong tua ini tidak terluka sama sekali. Meskipun dia tidak memiliki karakter yang sangat baik, kekuatannya sebagai Kaisar Bela Diri Surga pertama sama sekali tidak berlebihan. Kamu, lanjutkan ke pramukaan di depan. Kamu melakukannya dengan baik sebelumnya, kata Hong tua dengan dingin setelah menarik pedangnya dan melihat Xiao Chen yang berlumuran darah. Xiao Chen merasa marah. Orang tua ini benar-benar tidak akan beristirahat sampai dia menyebabkan kematianku. Yiling keberatan, ubah dia untuk orang lain. Dia terluka, biarkan dia beristirahat sebentar. Petik 2. Old Hong mengangguk dan kemudian melihat sekeliling. 6 Kaisar Bela Diri setengah langkah semuanya menjadi gugup. Pengalaman hidup dan mati Xiao Chen sebelumnya dan Kaisar Bela Diri yang hanya menonton dengan dingin membuat mereka semua takut. Kaisar Bela Diri ini juga tidak memperlakukan Kaisar Bela Diri setengah langkah sebagai teman. Tanpa yakin dengan risikonya, bahkan jika naga tulang membunuh Kaisar Bela Diri setengah langkah, Kaisar Bela Diri tidak akan membantu. Jika bukan Xiao Chen tetapi salah satu dari mereka sebelumnya, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari bahaya itu dengan mudah. Kalau begitu, pergilah. Apakah Anda tidak mencoba untuk pamer sebelumnya? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk tampil sekarang, kata Old Hong dengan senyum dingin sambil menatap Wang Yusu. Kaisar Bela Diri setengah langkah lainnya merayakan dalam hati mereka. Untungnya, mereka tidak terlalu dekat dengan Xiao Chen. Jika tidak, mereka akan menjadi orang-orang yang malang. Xiao Chen, orang tua ini benar-benar kejam. Dia hanyalah Kaisar Bela Diri Surga pertama. Di lingkaran Kaisar Bela Diri, dia adalah pengumpan terbawah, namun dia berpikiran sempit. Ini terlalu menjijikkan, kata Ao Jiao dengan marah dari cincin roh abadi. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Jangan tidak sabar, saat ini, saya masih harus mengandalkan mereka untuk membawa saya ke kedalaman makam naga laut jauh. Saya merasa bahwa tempat ini pasti memiliki hubungan dengan saya. Ini bukan waktu yang tepat untuk bergerak. Nanti, ketika aku sudah menemukannya, aku akan menemukan kesempatan untuk membuatnya membayar, kata Xiao Chen sambil membalut luka di tangannya. Bagaimana cederamu? Ini agak bermasalah. Tubuh naga tulang itu mengandung ki kematian yang padat. Saya tidak bisa pulih dengan cepat. Namun, tidak perlu khawatir, aku hanya perlu meluangkan waktu. Bantu aku mengingat jalan yang diambil Yiling. Ketika kita kembali, kita tidak perlu bergantung pada mereka. Benar, jangan khawatir, aku akan mengingat setiap langkah yang dia ambil. Omong-omong, ini benar-benar aneh. Bahkan kelompok Kaisar Bela Diri menganggap kabut itu sulit untuk dihadapi. Namun, Yiling tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Untuk bagian selanjutnya dari perjalanan, Wang Yuzu mengintai ke depan, dan Yiling memberi arahan dari belakang. Pada awalnya, semuanya agak damai. Namun, setelah kelompok itu masuk jauh ke dalam kabut, itu menjadi jauh lebih berbahaya. Kadang-kadang, banyak bahaya yang tidak terduga muncul.
Naga tulang bercakar 3 mulai muncul berkelompok. Tak lama, Wang Yuzu terluka, dan mereka menukarnya dengan kaisar bela diri setengah langkah lainnya. 5 kaisar bela diri setengah langkah lainnya, yang awalnya merayakan penderitaan Wang Yuzu, semua akhirnya bergiliran untuk mengintai, tidak ada yang bisa menghindarinya. Ada beberapa momen yang sangat berbahaya ketika mereka hampir kehilangan nyawa. Setelah berjalan selama 4 jam, rombongan akhirnya lolos dari kabut. Tanah tandus gunung berapi dan lava muncul di depan mereka. 6 kaisar bela diri setengah langkah semuanya terluka dalam perjalanan. Namun, kaisar bela diri semuanya bersemangat dan tidak terluka dengan sedikit pun debu pada mereka. Nilai umpan meriam jelas menunjukkan dirinya tanpa keraguan. Tanpa kaisar bela diri setengah langkah ini untuk mengambil risiko untuk mengintai jalan, bahkan dengan kekuatan kaisar bela diri ini, mereka masih akan kelelahan saat bepergian melalui kabut, tidak dapat mempertahankan kondisi puncak mereka. Ye Chen, operasi ini tampaknya agak aneh. Saya menyadari beberapa hal yang terjadi di makam naga laut jauh. Area kabut bahkan tidak bisa dianggap sebagai pinggiran. Seharusnya tidak ada begitu banyak bahaya. Ini terlalu tidak teratur. Wang Yuzu mengirim proyeksi suara ke Xiao Chen. Xiao Chen merasa khawatir. Mungkinkah karena dia, dari saat kelompok itu memasuki kabut, roh bela diri naga Azure, yang telah berubah menjadi seorang Yuan Ying, telah gelisah, ingin mengaum dengan keras. Namun, dia terus menekan roh bela diri naga Azure selama ini. Mungkinkah mereka berhubungan? Kami memasuki usaha jasa yang meragukan. Sekarang, kita bahkan tidak bisa lari jika kita mau. Jika Anda memiliki kartu truf, Anda sebaiknya pergi lebih awal, Wang Yuzu melanjutkan, nadanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Xiao Chen menjawab secara rahasia, terima kasih. Namun, dalam hatinya, dia merasa belum waktunya untuk pergi. Di sisi lain, Kaisar bela diri berambut merah melihat apa yang terbentang di depan, yang penuh dengan awan hitam dan lava. Kemudian, dia bertanya pada Yi Ling, ini tempatnya. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Sebuah kunci berbentuk naga kuno muncul di tangan Yi Ling. Kunci ini sangat merah sehingga sepertinya ditempa dari api. Itu terlihat sangat aneh. Yi Ling memegang kunci dan memindai tempat itu. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, itu pasti ada di sini. Namun, ini adalah dataran api. Tidak akan mudah untuk menyeberang. Langit mulai gelap, mari kita istirahat malam ini. Kaisar bela diri setengah langkah itu juga perlu waktu untuk mengobati luka-luka mereka. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Kaisar bela diri berambut merah saat dia membuat pengaturan untuk Kaisar bela diri lainnya. Segera, Kaisar bela diri mulai bekerja sama untuk menggambar formasi. Kemudian, sebuah perkemahan sederhana muncul. Setelah itu, Old Hong membuat pengaturan untuk Kaisar bela diri setengah langkah serta menginstruksikan mereka pada beberapa poin kunci dari formasi. Ketika tiba giliran Xiao Chen, dia berkata, pergi keluar formasi. Malam ini, Anda akan berjaga-jaga dan mengingatkan kami tentang apapun. Ingat, pergi lebih jauh. Dengan begitu, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda akan dapat memberitahu kami sebelumnya. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen berubah di bawah topeng. Dataran api ini sangat aneh. Dia tidak tahu bahaya macam apa yang akan terjadi di malam hari. Selanjutnya, area berkabut ada di belakang mereka. Dia tidak tahu apakah ada binatang buas yang akan keluar darinya atau tidak. Apa yang salah? Anda ingin melanggar perintah? Old Hong bertanya dengan dingin. Niat membunuh muncul di hati Xiao Chen. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, langsung berdiri dan berjalan keluar dari formasi. Ini adalah formasi yang diletakkan Kaisar bela diri secara pribadi. Meskipun terburu-buru dan terlihat sederhana, pertahanannya tidak lemah sama sekali. Setelah Xiao Chen keluar dari formasi pertahanan, 8 simpul di sekitar formasi segera menyala. Kemudian, mereka terhubung satu sama lain dan membentuk cincin cahaya yang membungkus seluruh perkemahan. Setelah mengamati dengan cermat, ia menemukan bahwa formasi itu tampak samar-samar terhubung dengan ruang, yang melibatkan banyak misteri keadaan ruang. Hong Tua, ini tidak benar. Ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui di tempat ini. Mengirim kaisar kuasi penyempurnaan dari formasi dunia bawah misterius ini, bukankah ini terlalu berlebihan? Yi Ling berkata dengan cemberut saat dia melihat Xiao Chen pergi. Old Hong tersenyum dan menjawab, Tuan Muda Yi, justru karena ada terlalu banyak bahaya di sekitarnya. Itu sebabnya kami membutuhkan seseorang untuk berjaga-jaga di malam hari. Malam itu panjang. Kita tidak bisa menjadi orang yang menjaga diri kita sendiri. Selanjutnya, orang ini tampaknya pandai dalam teknik gerakan. Membuatnya berjaga-jaga di malam hari adalah pilihan terbaik.
Kaisar bela diri lainnya merasa acuh tak acuh. Itu hanya kaisar kuasi kesempurnaan yang tidak berhubungan dengan mereka sama sekali. Hidup atau mati Xiao Chen tidak penting bagi mereka. Ketika Yiling melihat situasinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Memang, kaisar kuasi penyempurnaan tidak masalah bagi mereka. Namun, dia terus merasa bahwa pemuda bertopeng misterius ini memiliki aura yang sepertinya tidak asing baginya, hanya saja dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya sebelumnya. Old Hong mengungkapkan niat membunuh yang dingin di matanya saat dia berpikir, hanya kaisar kuasi penyempurnaan yang tidak signifikan dan kamu berani bertarung denganku. Aku bisa mempermainkanmu sampai mati kapan saja. Tanda pisah. Di luar formasi, Xiao Chen terus berjalan lurus lebih dari 25 km sebelum berhenti. Kunjungi novelringan.com, temukan garis bawah novel baru. Lava panas yang mendidih di bawah kakinya sesekali menyemburkan api. Gunung berapi dari berbagai ketinggian terlihat di kejauhan. Gunung berapi ini sepertinya tidak berhenti meletus. Lava melonjak ke langit terus-menerus dari mulut mereka. Aktivitas tanpa akhir ini mengakibatkan langit tetap mendung karena berbagai ledakan keras bergema di langit seperti guntur. Meskipun tempat itu jelas tampak tidak menyenangkan, Xiao Chen anehnya merasakan kedamaian. Dia tidak marah sama sekali. Adegan di hadapannya tampak seperti film bisu. Tanpa diduga, tempat di balik kabut di makam naga laut jauh seperti ini, gumam Xiao Chen sambil menarik kembali pandangannya. Jangan membuat terlalu banyak ini. Ini hanyalah puncak gunung es untuk makam naga laut jauh. Anda baru saja secara resmi memasuki pinggiran. Hanya setelah melakukan perjalanan melalui seluruh dataran api ini Anda baru saja mencapai kedalaman, kata Ao Jiao dari cincin roh abadi. Xiao Chen merasa terperangah ketika dia melihat hamparan tanah berapi-api yang sunyi yang sepertinya tidak ada habisnya. Ukuran makam naga laut jauh ini sangat besar. Menurutmu apa yang harus dilakukan Yiling dan sekelompok orang itu di sini? Saya dapat mengatakan bahwa mereka tidak di sini hanya untuk mengintai tempat itu. Xiao Chen tidak bisa melihat tanda-tanda aktivitas yang terlihat. Dia merasa agak membosankan untuk berjaga di malam hari, dan dia juga tidak bisa berkultivasi. Jadi dia mengobrol santai dengan Ao Jiao. Dengan terlalu sedikit petunjuk, tidak ada cara untuk menebak. Selain itu, saya belum pernah ke makam naga laut jauh, jadi saya tidak tahu banyak tentangnya. Bagaimanapun, berhati-hatilah, dan Anda akan baik-baik saja. Aku juga berharap demikian. Setelah mengobrol sebentar, Xiao Chen ingat bahwa dia belum membuka pintu ruang dan waktu hari ini untuk menyerap energi primordial. Jadi dia menyuruh Ao Jiao untuk mengawasinya sebentar. Sejak dia mengalami kekuatan energi primordial dan kesulitan luar biasa untuk mendapatkannya, dia menghargai satu-satunya kesempatan setiap hari untuk membuka pintu ruang dan waktu, tidak berani menyia-nyiakannya. Dengan pikiran, Xiao Chen mengaktifkan hati kaisar yang gemerlap. Kemudian, secara misterius memanggil pintu ruang dan waktu di atas kepalanya. Energi primordial putih murni perlahan menetes. Saat dia bermandikan cahaya putih, dia tampak suci. Energi yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, membawa perasaan puas. Xiao Chen benar-benar ingin melihat dunia di balik pintu. Seperti apa dunia misterius, luas, dan tak terbatas itu. Sayangnya, hal itu tidak mungkin dilakukan. Bahkan seseorang sekuat perdana, seseorang yang mencapai batas puncak martial Dao, tidak bisa memasuki dunia itu. Apa yang disebut pintu ruang dan waktu itu ada di antara kenyataan dan ilusi. Itu bukan pintu yang sebenarnya. Sebenarnya, itu hanya gambar yang diproyeksikan ketika hati kaisar terhubung dengan dunia itu. Jika seseorang mencoba melewati pintu itu, mereka akan menemukan bahwa mereka masih berada di tempat mereka berada. Itu hanya ilusi. Garis bawah konten diambil dari novelringan.com. Bahkan jika seseorang benar-benar berhasil masuk, menurut dugaan banyak kaisar bela diri dari alam Kunlun, itu akan menjadi ruang energi murni, kacau dan tanpa ketertiban. Setelah masuk, seseorang akan segera memecah menjadi energi primordial. Tentu saja, tidak ada cara untuk memverifikasi apakah itu benar atau tidak. Energi primordial adalah apa yang disebut kaisar bela diri dari alam Kunlun. Itu juga hanya dugaan bahwa dunia di balik pintu itu kacau. Saat ini, Xiao Chen tidak memikirkan hal lain. Dia hanya ingin menyerap energi ini untuk memperkuat dirinya sendiri, untuk meningkatkan peluangnya ketika dia mengalami kesengsaraan besar dari angin dan api. Hanya ketika pintu ruang dan waktu perlahan tertutup dia dengan enggan membuka matanya. Dia menghela nafas, berpikir bahwa energi primordial benar-benar sulit diperoleh. Xiao Chen melihat sekeliling dan tidak melihat apapun yang berbeda. Gunakan mata surgawi Anda untuk melihatnya. Hal-hal dari dataran api yang luas dan terpencil ini tidak dapat dilihat dengan jelas hanya dengan mata telanjang.
Xiao Chen mengedarkan Paradise Secret Cannon, dan mata vertikal ungu di dahinya terbuka. Seketika, bidang penglihatannya meningkat ratusan, ribuan, kali. Dia sekarang melihat banyak naga bumi yang menyala-nyala berkeliaran di dataran yang sunyi serta burung-burung aneh yang menyala-nyala terbang di udara. Pemandangan itu mengagetkannya. Kekuatan binatang buas ini jelas tidak rendah. Selain dari banyak binatang buas, dia juga membuat penemuan yang agak mengejutkan. Ada begitu banyak materi surgawi. Tanah api yang sunyi ini sebenarnya dipenuhi dengan harta karun. Petik 2. Beberapa biji alami bahan surgawi bersembunyi di lava. Sementara mata surgawi Xiao Chen mengamati semuanya dengan sangat detail, tatapannya membeku pada beberapa permata aneh yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan di genangan lava. Namun, pada saat berikutnya, lava menutupi mereka kembali, menyembunyikan permata. Sepertinya mereka tenggelam ke dalam kolam, tidak lagi terlihat. Mata surgawi tertutup, dan Xiao Chen menjadi agak bersemangat. Dia berkata, "Ao Jiao, saya pikir saya melihat asal heptagol." "Betulkah?" seru Ao Jiao, kehilangan kendali atas kegembiraannya, sesuatu yang jarang terjadi. Agar Lunar Shadow Saber menjadi senjata surgawi dan masuk ke dalam peringkat senjata surgawi, selain dari sejumlah besar materi surgawi, asal heptagold adalah sesuatu yang tidak bisa dilewatkan. Harta karun yang sangat langka, sesuatu yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Bagaimana mungkin Ao Jiao tidak bersemangat? Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu bersemangat. Saya tidak berhasil melihatnya dengan jelas. Itu menghilang dalam sekejap. Saya tidak sepenuhnya yakin bahwa itu adalah asal heptagold." Petik 2. "Apa yang kamu tunggu? Cepat pergi dan lihat." Xiao Chen tersenyum tak berdaya dan menjawab, "Aku juga ingin. Namun, dengan perhitungan waktu di luar, 1 malam telah berlalu. Aku harus bergegas kembali. Selain itu, ada terlalu banyak bahaya antara sini dan kolam lava itu. Sangat sulit bagi saya untuk sampai ke sana dengan aman. Jika itu bukan asal heptagold, saya akan menderita kerugian besar." Petik 2. Garis bawah konten diambil dari novelringan.com. Ao Jiao berbisik, "Maaf, aku terlalu bersemangat. Lupakan, itu adalah bagian dari rute yang harus kita lalui jika kita ingin melintasi dataran api yang sunyi ini. Pada saat itu, saya hanya akan memancing dan melihat-lihat, nanti, kita akan tahu." Xiao Chen berkomitmen untuk mengingat posisi yang diduga asal heptagold. Kemudian, dia dengan cepat berjalan kembali. Segera, dia muncul di depan perkemahan. Anehnya, formasi pertahanan dari perkemahan itu benar-benar hancur. Selain pria parubaya berambut merah, Old Hong dan kaisar bela diri lainnya semuanya agak terluka dan lelah secara mental. Pecahan tulang naga berserakan di tanah. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa banyak dari cakar naga yang patah masing-masing memiliki 4 cakar. Xiao Chen langsung mengerti apa yang terjadi. Tadi malam, dataran api yang sunyi itu sangat damai, tanpa keributan sama sekali. Di sisi lain, sekelompok naga tulang lainnya telah bergegas keluar dari daerah berkabut. Kali ini, mereka adalah naga tulang bercakar 4. Old Hong memandang Xiao Chen yang sangat baik dan segera menjadi marah. Dia melontarkan kutukan dan berkata, "Kamu bocah, penjaga malam macam apa kamu? Lebih dari 100 naga tulang 4 cakar menyerbu, dan Anda bahkan tidak memberikan peringatan. Kemana kamu lari?" Petik 2. Xiao Chen menatap penampilan marah Old Hong tanpa menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Begitukah? Saya mengikuti instruksi Anda dan pergi jauh. Tadi malam sangat damai, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana saya memberi Anda peringatan?" Petik 2. Old Hong merasa tertahan. Ketika dia memikirkannya, dia memang menyuruh Xiao Chen untuk pergi lebih jauh. Namun, mendengar Xiao Chen meremehkan situasinya membuatnya sangat marah. Awalnya, Old Hong ingin menimbulkan masalah bagi Xiao Chen, membuatnya menderita di dataran api yang sunyi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiao Chen akan kembali dengan angkuh setelah malam yang lancar? Di sisi lain, Old Hong akhirnya tertutup debu dan kotoran, bahkan sedikit terluka. Perkemahan diserang. Tidak peduli bagaimana Anda memperdebatkan ini, Anda harus bertanggung jawab untuk ini. Petik 2. Old Hong merasa bingung dan jengkel, jadi dia mulai berubah menjadi tidak masuk akal. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, "Bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu? Saya belum pernah melihat kaisar bela diri yang berpikiran sempit sebelumnya. Bahkan primes yang saya temui sebelumnya tidak berbicara seperti itu kepada saya. Apa yang kamu bandingkan dengan mereka?" Petik 2. Kemarahan memenuhi hati Old Hong. Dia melangkah maju dan menuntut dengan kejam, "Apa yang kamu katakan?
Xiao Chen sama sekali tidak takut pada Old Hong. Dia juga maju selangkah dan menjawab, aku bilang kamu tidak tahu malu. Apa yang salah? Telinga Anda tersumbat dan tidak dapat mendengar dengan jelas. Kalau begitu, aku akan mengatakannya sekali lagi dengan keras. Anda adalah orang tua yang tak tahu malu. Yang saya lakukan hanyalah mendorong diri saya sendiri meskipun mengalami cedera parah dan memaksa Anda mundur selangkah. Apakah Anda perlu berpikiran sempit dan membuat gunung dari sarang tikus tanah, menargetkan saya di setiap belokan? Petik 2. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Saat Xiao Chen berbicara, dia segera menakuti semua kaisar bela diri setengah langkah itu menjadi pucat. Xiao Chen ini benar-benar berani. Mereka bertanya-tanya obat apa yang diminum Xiao Chen agar dia berani menunjukkan kemarahan seperti itu kepada kaisar bela diri. Bukan karena Xiao Chen marah. Itu karena dia sudah muak. Dia sudah kesal karena Old Hong mengusirnya dari perkemahan sepanjang malam. Kemudian, ketika dia kembali, meskipun dia tidak melakukan kesalahan apapun, Hong Tua mulai menyalahkannya atas segalanya. Sementara Xiao Chen mungkin memiliki temperamen yang baik, itu tidak sampai pada titik di mana dia bisa menanggung semua ini. Kamu mencari kematian. Jika kamu berani, maka cobalah menyerang dan berhenti mencoba mendorongku ke sudut. Anda hanyalah kaisar bela diri surga pertama. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Anda dapat membunuh saya begitu saja. Petik 2. Xiao Chen tidak menunjukkan niat untuk mundur dari perkasa kaisar Hong Tua yang luar biasa. Sebaliknya, dia menahan kekuatan kaisar dan bergerak maju selangkah demi selangkah, menatap Hong Tua. Dalam tatapan tajam ini, Old Hong melihat ketajaman seorang kultivator yang pantang menyerah. Untuk beberapa alasan, auranya melemah. Old Hong tidak bisa menahan diri untuk berpikir cepat. Untuk bocah ini yang berani memasuki makam naga laut jauh, dia pasti memiliki beberapa kartu truf. Tidak ada gunanya memulai pertarungan habis-habisan untuk membunuhnya, kaisar kuasi kesempurnaan. Mungkin aku bahkan mungkin terluka. Itu tidak akan sepadan. Jika Xiao Chen memiliki sesuatu yang berharga, itu mungkin akan menggoda Old Hong untuk menyerang. Namun, tanpa adanya manfaat yang jelas dan Xiao Chen sulit untuk dihadapi, Old Hong merasa sulit untuk memutuskan untuk melakukannya. Lupakan, kita semua dari kelompok yang sama. Tidak perlu bertengkar di antara kita sendiri. Jika kita bertarung sekarang, bagaimana kita akan melanjutkan nanti? Petik 2. Melihat bahwa Hong Tua membutuhkan jalan keluar dari situasi yang memalukan ini, salah satu kaisar bela diri dengan cepat turun tangan. Pada saat ini, kaisar bela diri berambut merah berkata, Hong Tua, semua orang memikul tanggung jawab di sini. Tidak ada yang mengira gerombolan naga tulang akan keluar dari daerah berkabut ini. Benar, benar, benar. Old Hong, tidak perlu marah pada generasi muda. Semua anak muda memiliki tingkat temperamen tertentu. Melihat ketajaman Xiao Chen yang pantang menyerah, Old Hong, yang sudah ingin mundur, mengikuti arus. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berkata, karena sesama kaisar bela diri di sini, aku tidak akan bertengkar denganmu sekarang. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri, terlalu malas untuk repot dengan Old Hong, lalu langsung pergi ke samping. Ao Jiao sudah mengingat rute keluar dari area berkabut. Dengan mengandalkan spanduk siklus, Xiao Chen bisa meninggalkan tempat ini kapan saja. Dia tidak perlu terlalu takut pada kaisar bela diri surga pertama ini. Jika orang lain menunjukkan rasa hormat kepada saya akan menunjukkan rasa hormat yang sama kembali. Setelah menggangguku berkali-kali, mengapa aku harus bersikap sopan padamu? Ye Chen, kamu sangat berani, kata Wang Yuzu dengan senyum tipis setelah berjalan. Untuk more garis bawah novel, kunjungi novelringan.com. Xiao Chen berkata dengan santai, ini bukan masalah keberanian. Setiap orang memiliki garis bawah mereka sendiri. Jika dia adalah kaisar bela diri surga ketiga, saya akan menahannya untuk memerintah saya. Namun, dia hanyalah kaisar bela diri surga pertama, dan dia sudah memikirkan surga untuk dirinya sendiri. Tidak perlu menunjukkan wajah apapun padanya. Petik 2. Wang Yuzu tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Mungkin Anda adalah satu-satunya orang yang berani mengatakan itu. Tidak peduli di surga mana dia masih seorang kaisar bela diri, orang yang sangat berpengaruh. Bagi kami, orang-orang ini adalah keberadaan yang tidak dapat diatasi.